Selamat sore semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa. Sorry agak lama, ada kendala teknis. Eh, Nanti kalau misalnya suaranya kurang jelas atau ada yang kecepatan, nanti tolong di notice aja ya moderator. Jadi saya prefernya nanti pertanyaannya di akhir. Soalnya sometimes kalau ada yang bingung gitu, dicatat aja. Nanti kadang-kadang dia muncul di slide selanjutnya jawabannya sendiri. Jadi mohon dicatat aja dulu biar kita nggak kelamaan karena ada banyak yang mau dibahas gitu ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi. Saya Ditya Ari Wijaya. Saya petrofisikis atau log analis apapun itu sebutannya di Halliburton Kuala Lumpur. Saya menangani daerah Asia Pasifik mostly dan beberapa daerah lain seperti Norway, terus Eropa dan Sub-Saharan Afrika kayak Angola dan Oke, ya jadi untuk yang belum kenal sama saya, jadi saya pengalamannya kurang lebih maybe 6 tahun, bermula dari kampus mostly, project geologis, kemudian lanjut ke petrofisikis selama kurang lebih 5 tahunan sekarang gitu. Ini ada beberapa paper yang saya tulis, jadi kalau misalnya jalan acara, jadi outline hari ini itu dimulai dari introduction, jadi kita cerita perkara kenapa sih well logging dibutuhkan, kemudian historinya sendiri bermula dari pertama kali log pertama yang dilakukan di dunia, kemudian kita lanjut ke modern well logging yang diprakarsai oleh Archie sendiri. Kemudian untuk outline berikutnya itu nanti lanjut ke well logging sendiri, perbedaan antara WD sama Wireline, kemudian open logging, casual logging, etc. etc. Nanti di akhir kita bakal bahas exercise sedikit saja. Nah, ada beberapa file yang saya kasih, saya nggak tahu apakah cukup waktunya, nanti kita lihat. Next. Oke, ya sampai selesai semua. Oke, udah muncul semua gambarnya. Sebentar. Oke, jadi ini saya ambil dari Rider, mungkin ada yang tahu Rider, bukunya cukup populer, Well Log for Geologists. Jadi kalau di sebelah kiri kalian itu kan cuttings ya. Jadi cuttings itu data yang pertama kali didapatkan oleh suatu sumur. Jadi itu pecahan-pecahan batuan yang di-drill oleh drill bit, kemudian dibawa lumpur ke permukaan, biasanya dikumpulkan oleh geologis atau mud logger. Data ini relatively valid karena ini data pertama dari batuannya. Cuma ada perkara di lag time-nya saja, kadang-kadang depth-nya nggak benar. Tapi ini data pertama yang kita dapat dan ini merupakan data yang scatter. Jadi dia secara resolusi tidak begitu bagus, tapi dia representasinya di semua tempat ada gitu. Nah, kita prefer yang gimana sih? Kita prefernya yang valid dan di semua tempat ada. Nah, core gimana? Kalau core itu dia valid, tapi cuma setitik-setitik. Karena kan nggak mungkin tuh core itu satu well. Mahal sekali kan, dan juga nggak masuk akal aja gitu. Jadi kita butuh penengahnya, jembatan di antara dua ini, ya, antara validitas dari suatu data dan akurasi dan keberadaannya di setiap titik itu well logging. Secara akurasi dia relatif lebih baik, sensitif terhadap perubahan litologi dan fluida. Kemudian dia muncul di semua titik. Jadi kita bisa pakai dia untuk perhitungan dalam satu well secara menyeluruh. Next, untuk kenapa sih butuh well logging? Tambahannya lagi adalah sebenarnya balik lagi ke ini kan rumus ini hydrocarbon volume ya. Jadi mungkin banyak yang bisa cek juga mungkin ada yang udah pernah belajar geologi. Jadi sebenarnya ukuran keberhasilan suatu field itu diukur salah satunya dari keberadaan hidrokarbon di bawah permukaan secara total volume dalam skala field. Nah, dalam skala field itu perhitungannya volume, yaitu luas penampang dikali tinggi, A kali H, kemudian dikalikan net gross, dikalikan porosity, jadi persentase batuan yang terisi oleh fluida, dan dikalikan 1 minus SW. SW itu saturasi dari air. 1 minus SW berarti hidrokarbonnya. Jadi dari keempat parameter ini, 3 parameternya didatangkan, dihitung dari petrofisikis atau well logging. Jadi kalau klik next, jadi 3 parameter ini dimunculkan dari petrofisikis. Nah, itulah pentingnya petrofisikis karena dia memberikan input 3 hal ini gitu. Jadi tanpa petrofisikis, tanpa well logging analis, tidak akan ada data ini. Gitu. Jadi ukuran
ukuran apa istilahnya ya? Ukuran dari field itu sendiri tidak bisa diukur jadinya, gara-gara kalau misalnya tidak ada data ini tidak valid dan sebagainya, jadi tidak baik juga pengukurannya, gitu ya. Sip, sip. Kemudian next. Oke. Ya, jadi balik lagi ya. Jadi ini introduction-nya. Nah, ini story dari well logging. Kenapa ini penting? Karena harus tahu kalau dulu itu gimana sih orang itu nge-logging. Dulu itu evaluasi dari suatu sumur itu hanya bisa dilakukan dari data core biasanya. Jadi orang cuma ngebor, terus nanti ada blowout, ya kan. Kalau beruntung dapat data minyak, kalau nggak beruntung jadinya ya jadi hazard gitu ya. Dan itu dari geologis mostly. Nah, ketika zaman dulu itu gimana sih well log analis dilakukan zaman dulu? Zaman dulu kualitatif. Jadi log pertama, ini log pertama di sebelah kanan kalian itu adalah log yang diukur oleh Conrad Schlumberger atau Schlumberger bersaudara. Jadi satu keluarga ini mereka pionir dari well logging industry. Jadi ini log resistivity ya, kalau belum tahu. Yang pertama kali diukur di France. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah typical log analysis di zaman itu. Jadi mereka cuma naruh log SP sebelah kiri sebagai indikasi dari batuan yang permeable atau yang bisa mengeluarkan fluida versus batuan yang tight. Karena kan resistivity tinggi bisa berarti dia porosity-nya nggak ada, gitu kan. Jadi dengan menggunakan simple dua log ini saja, mereka sudah bisa melakukan analisis seperti yang terlihat di samping kiri. Jadi ada shale di atas, ada lime kemudian di bawahnya, ada shale lagi, ada oil sand. Jadi mereka asumsi mereka oil sand itu ya ada defleksi dari SP ya kan. Kemudian resistivity tinggi, tapi kalau defleksi SP-nya nggak ada, berarti itu shale atau tight carbonates lime. Kelemahannya adalah kayak gini, analisis seperti ini tidak bisa memberikan data yang jelas gitu ya. Maksudnya oil sand-nya berapa persen? Jadi misalnya kita ditanya gitu, ini oil sand-nya berapa persen saturasi hidrokarbonnya? Gak ada yang bisa memberitahu. Mereka hanya bisa bilang oil sand. Apakah secara ekonomi bisa dievaluasi? Kan tentu saja tidak bisa. Jadi makanya kelemahan pada zaman ini sebelum 1942 itu adalah tidak adanya metode yang metode untuk mengukur secara tepat atau paling nggak secara matematis dan bisa dijelaskan berapa sih saturasi air yang ada dalam formasi, berapa sih porosity dalam formasi, dan seterusnya. Oke, next. Ya, jadi ini story dari well logging sendiri ya. Jadi dimulai dari Lord Kelvin. Ini dia kalau nggak salah dia temperatur log saja. Kemudian tadi kita bahas 1927 log pertama, electric log. Kemudian tidak lama setelahnya DSP log yang dipakai untuk mengevaluasi interval yang permeable atau non permeable tadi ya sudah dilihat. Kemudian berkembang terus. Yang perlu digarisbawahi adalah 1941-1942. Jadi pada saat itu Archie itu menerbitkan 2 paper yang sebenarnya kalian bisa download di Pon Petro gratis, tidak dipungut biaya. Jadi Archie Law ini dia pada dasarnya memberikan rumusan evaluasi formasi berupa hubungan antara porosity dan resistivity dan saturasi dari air. Jadi ini penting kenapa? Karena dari titik ini evaluasi formasi menjadi lebih terstruktur dan jelas gitu. Jadi ada hitungannya, ada angkanya, jadi lebih jelas. Dan juga didukung oleh perkembangan teknologi pada saat itu sudah mulai ada density log, sonic log dan sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi kalau kalian lihat sendiri, ini sebelum Archie itu tidak ada log porosity sama sekali. Jadi tidak ada log density, neutron, sonic. Jadi 1950 itu pertama kali 1948 itu pertama kali log neutron keluar, log porosity. Jadi Archie ini dia udah ahead of his time ya. Maksudnya dia udah berpikir jauh kalau porosity itu ngaruh nih. Harusnya ada porosity, ada hubungannya. Jadi harus ada log yang bisa mengukur porosity untuk bisa menghitung saturasi. Dan seterusnya sampai sekarang. Oke, jadi ini perkembangannya adalah kenapa dibilang modern well logging, karena di sebelah kiri itu kan dulu kan kualitatif ya. Hanya bisa bilang minyak, non minyak gitu kan. Permeable, non permeable. Tapi kalau ditanya berapakah minyaknya, berapakah permeabilitasnya, tidak ada yang tahu. Nah, Archie maju dengan rumusan dan kemudian dikembangkan oleh orang lain, baru ada mulai tuh perkembangan, hitung permeability caranya gimana dan seterusnya. Jadi kita sekarang punya yang kita lihat sebelah kanan ini, kita punya analisis
komprehensif dari suatu batuan, ada gamma ray, ada kaliper, yang semua itu berangkat basisnya itu dari Archie. Jadi orang pengen mengembangkan alat itu mereka pasti mikirnya ini gunanya apa ya buat Archie, bisa dapatin data apa gitu. Misalnya di elektrik mereka bisa dapatkan data untuk semen eksponen. Terus misalnya untuk resistivity, kalau misalnya resistivity kepengaruh sama keberadaan laminasi, mereka butuh data apa lagi ya? RV dan RH dari triaxial induction logging dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pengembangannya itu berangkat dari setelah Archie mulai memberikan evaluasi informasi yang jelas. Oke, next. Yang ini adalah petrofisis dari role dari petrofisis atau log analis pada umumnya. Jadi kita itu petrofisis itu well log analis itu dia beragam ya dari awal dari eksplorasi sampai ke abandonment. Jadi sampai ke well-nya itu ditutup, udah dilupakan gitu. Tapi harus safe dan sebagainya. Jadi kegunaan dari petrofisik ini sangat-sangat penting gitu di dalam proses dari suatu field, dari mulai eksplorasi sampai ke harvesting juga. Cuman mungkin porsinya yang berbeda. Jadi ketika di awal-awal eksplorasi sama appraisal sampai development biasanya open hole logging saja, jadi infill drilling ya kan, eksplorasi dan sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah maju-maju ke arah harvesting, mulai banyak tuh case hole logging gitu. Makanya case hole logging nanti sampai ke abandonment, sampai ke pengen tahu leak detection dan sebagainya. Nah itu data-data yang penting di tengah-tengahnya itu kayak core, well test dan matlog itu merupakan data komplementari yang wajib untuk digunakan dalam keseharian analisis dari petrofisik atau well log analysis. Oke, jadi di sebelah kiri itu well logging, sebelah kanan logging while drilling. Ini bedanya apa? Simply bedanya lebih ke koneksi ya. Jadi kalau well logging itu dia pakai wire ya, kabel ya. Jadi pakai kabel yang diteruskan ke bawah. Jadi kayak toolnya itu digantung gitu, diteruskan oleh kabel. Kemudian nanti data apapun yang direkam sama tool itu diteruskan via kabel ke logging truck. Itu yang di sebelah kiri gambar yang saya bunterin. Nah, ini keuntungannya apa ya? Keuntungannya itu dia better depth control. Kenapa depth penting? Karena kan nggak lucu kalau misalnya kalian off depth kan. Dan depth itu penting juga untuk mengukur thickness. Jadi penting sekali depth itu, depth control harus tepat sasaran ya. Kemudian apalagi ya mostly karena dia pakai kabel, secara apa istilahnya? Secara elektronik itu sangat-sangat capable untuk running tool-tool yang memang advance, misalnya NMR, salah satunya ya NMR misalnya, terus ada triaxial induction logging yang sometimes tool-tool itu terbatasi atau nggak bisa di running di logging while drilling. Nah logging while drilling kenapa sih nggak bisa? Karena dia ngukurnya pakai mud pulse. Jadi dia pulse-nya itu di bawah itu kan dia lagi drilling tuh. Kemudian ada logging while drilling yang dilakukan. Itu dia data-data yang ada di situ yang direkam oleh tool itu dikirimkan berupa kayak sandi morse lah istilahnya ya ke atas. Nanti dia akan diterjemahkan lagi ke truknya, bukan truk sih, kayak cabin gitu, yang ngerekam data-data diterjemahkan lagi gitu. Secara data, sebenarnya secara pengembangan sekarang tuh udah maju banget. Dulu mungkin nggak ada tuh namanya image logging while drilling, sekarang sudah ada. Tapi secara depth control masih lebih baik wireline. Kemudian secara capability, contoh paling gampang NMR. NMR itu di wireline dia bisa T1, T2 sekaligus, dua pengukuran. Tapi kalau logging while drilling, dia cuma bisa trip in T1, trip out T2, jadi nggak bisa berbarengan gitu. Jadi ada kelemahan di situ. Tapi dia LWD ini banyak dilakukan di vivid yang sudah mature. Jadi misalnya vivid yang mereka nggak pengen ambil risiko, kalau misalnya nggak cepat-cepat diambil datanya, kelamaan dibuka well-nya bakal terjadi blowout dan sebagainya. Jadi mereka pengen segera mengambil data dan keluar dari well. Gitu. Contohnya misalnya di Timur Tengah, ya kan, banyak karbonat, mereka udah tahu banget fluidnya gimana, ya kan, nggak terlalu akurat nggak apa-apa, mereka udah punya seismik yang udah sangat bagus, ya kan, VSP yang sangat bagus, jadi mereka pengen save money, ya kan, cost efektif di bagian akuisisi logging, gitu. Next, oke, jadi ini sedikit saja, apa sih bedanya open hole logging sama case hole logging? Bedanya simple, kalau case, coba diklik lagi sekali. Oke, jadi open hole logging itu dia ya kondisinya batuan saja, batas antara batuan sama tool itu cuma mud cake ya kalaupun ada. Jadi ya
ya borholnya tuh telanjang istilahnya, nggak ada apa-apa di dalamnya. Nah, sedangkan kalau cache hole ya itu udah diisi semen gitu, udah di pump semen ya kan, diinjek semen. Jadi zona-zona yang let's say misalnya sebelah kiri kalian bisa lihat ada caving di situ. Ya kan, caving itu dinding bornya tuh runtuh gitu. Biasanya batuan-batuannya batuan-batuan yang freaky ya kan, yang gampang gampang pecah gitu, hancur. Misalnya ada shell, bisa juga coal ya kan. Terus ada juga bagian-bagian yang misalnya tight, yang gampang pecah ibaratnya. Growong-growong juga bisa jadi. Nah, itu ntar diisi sama semen-semennya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kondisi borholnya itu solid ya. Karena di semen itu kan nanti uh, kokoh ya ibaratnya. Namanya juga di semen. Kemudian juga untuk membantu secara safety, kalau misalnya belum di semen, kalau pernah nonton apa ya, film Deepwater Horizon. Nah, filmnya itu kan salah satunya gara-gara sementingnya nggak bener. Ya kan, jadi di high pressure ketika di semen tidak sesuai sama standar yang ditentukan, bakal terjadi blowout, dan blowout itu sangat-sangat berbahaya. Gitu ya. Next. Oh, sebelum next, coba balik lagi sekali, sorry. Selain itu juga perbedaannya kenapa open hole logging ini berbeda dengan cache hole, karena di cache hole ketika kamu sudah cementing, data yang kamu bisa dapatkan itu sangat terbatas. Jadi nggak semua data bisa kamu dapatkan, atau terbatasi banget lah. Misal contoh, di open hole kamu bisa dapat data resistivity, tapi di cache hole kamu nggak bisa dapat resistivity yang sesuai standarnya yang oke gitu, nggak segampang itulah ibaratnya. Schlumberger dia punya tool resistivity cache hole. Cuman untuk bisa dapat resistivity cache hole perlu pemodelan, kemudian di dalam cache sendiri dibersihkan pakai wiping dan sebagainya. Ada banyak apa sih tahapan-tahapan sebelum kamu bisa dapatkan data yang valid gitu ya, yang merepresentasikan informasi. Sedangkan kalau open hole ya kamu tinggal running saja gitu. Ada koreksi, misalnya koreksi borehole salinity di borehole mat dan sebagainya, tapi ya itu kecil ya efeknya ke perhitungan, dan itu biasanya preferable untuk orang biasanya pengen dapetin data banyak di open hole, diambil data sebanyak mungkin dari core, image, NMR, mereka pasti preferable di open hole. Di cache hole data apa yang bisa diambil itu pembahasan berbeda. Untuk kali ini kita tidak bahas, cuman kalau boleh disebut ya cache hole mostly itu yang berkaitan dengan production. Jadi untuk PLT, production logging tool. Kemudian juga ada monitoring tools, contohnya kayak Pushmitron, itu bisa digunakan untuk memonitoring keberadaan saturasi di dalam formasi, apakah masih ada atau enggak. Jadi kayak sistemnya time lapse gitu. Dulu berapa, sekarang berapa. Next. Ya, jadi kita bedakan sedikit ya. Jadi kalau continuous data dan discontinuous data itu apa sih sebenarnya? Jadi saya ini preferensi saya, ini istilah saya sendiri, mungkin nggak ada di buku atau ada, nggak tahu juga. Jadi well logging ini continuous data itu maksudnya apa? Continuous data itu ya data yang menerus ya. Kalau kalian lihat itu kayak log, itu semua menerus kan. Nah, sedangkan kalau discontinuous itu contohnya apa? Data yang sifatnya lebih kayak mengverifikasi perhitungan kita. Nanti gunanya kayak gitu. Contoh, data core. Core itu kan nanti ada sidewall core. Nah, itu dihitung porosity-nya. Nah, itu harus kita sandingkan dengan perhitungan dari porosity dari log. Nah, jadi harus ada kalibrasi di situ. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar kita nggak over optimistic atau over simplify perhitungan kita sendiri gitu. Let's say misalnya kita bilang ini sandstone 2,65, bisa jadi mungkin bukan 2,65, bisa jadi 2,67 gitu kan. Nah, ini fungsinya core di situ. Jadi kita nggak bisa, kalau ada data core, kita nggak bisa lantas langsung bilang pakai data yang asumsi yang dari buku saja gitu. Kalau memang ada data core harus dipakai. Kemudian well test dan sampling. Well test ini contohnya apa? Permeability misalnya. Ada drill stream test. Jadi nanti dari tes nanti akan keluar angka permeability-nya berapa. Nanti hitung-hitungan kita gimana dengan triple combo atau quad combo. Ya harus cocok gitu. Karena kan ini kan hard data ya. Istilah hard data itu data yang hierarkinya di atas dibandingkan triple combo. Jadi ini data real gitu. Kalau DST itu kan itu seolah-olah kamu memproduksikan well-nya. Jadi anggapan mereka ya harus dikalibrasi ke data itu. Gitu ya. Jadi discounting data itu sifatnya memverifikasi continuous data. Next, next lagi ya sampai ya oke. Ini ini contoh dari kalau kalian pernah lihat log ya. Jadi itu urutannya dari header, dari header, remarks, itu keterangan-keterangan, ini hanya sekilas saja. Kemudian ada tool sketch-nya.
Nanti kalau beruntung juga ada well sketch-nya, tergantung providernya. Kemudian main log, kemudian ada repeat section, kemudian ada kalibrasi, kemudian ada pre-kalibrasi, shop kalibrasi. Ini banyak nih, ada 3 kalibrasi. Kemudian nanti data quality di bawah, tapi itu optional banget. Biasanya yang paling pasti ada itu header, remarks, tool sketch, kemudian main log, kemudian dari repeat section, kemudian kalibrasi, satu doang, terus udah selesai. Nah ini contohnya sebelah kanan kalian cuma ada header sama isi min pass. Jadi di informasi-informasi yang kalian biasa butuhkan di header itu adalah pertama temperatur. Jadi kalian harus lihat di situ ada temperaturnya di permukaan berapa. Biasanya saya lihatnya cuma di RM at measure temperatur di bagian bawah itu. Berapa itu bisa temperatur permukaan yang saya pakai di 0 feet atau 0 meter. Kemudian nanti paling bawah ada RM at borehole temperatur. Nah, temperatur yang paling dalam itu berapa sih measure-nya? Misalnya 181 degree Fahrenheit. Nah, itu dipakai sebagai borehole temperatur paling bawah. Nanti tinggal dicek depth loggernya berapa paling dalam. Nanti diukur gradiennya. Kalau misalnya well-nya vertikal ya langsung dipakai. Kalau well-nya TVD harus kalian convert. Ini kenapa penting? Karena salah satu data yang paling sering kita gunakan adalah resistivity untuk perhitungan saturasi. Resistivity ini terpengaruh oleh 2 hal. Pertama, salinity dari fluida, ya kan? Kedua, porosity dari batuan. Nah, salinity itu kan sifatnya tetap ya, mau dimanapun posisinya, maksudnya mau dalam, mau dangkal, mau panas, mau dingin. Tapi kan yang kita baca bukan salinity, yang kita baca resistivity, efek dari ion-ionnya itu terhadap penurunan atau kenaikan dari resistivity. Nah, efek dari resistivity ini dipengaruhi oleh temperatur, gitu ya. Jadi nggak bisa kalian cuma ngitung resistivity tanpa mempertimbangkan adanya perubahan RW istilahnya, perubahan RW terhadap perubahan temperatur. Jadi harus dikoreksi. Itu gunanya gradien temperatur nanti gitu ya. Next. Oke, ini kita lanjut ke tool ya. Ini udah masuk ke bagian well logging per tool. Kita bahas per tool ya. Jadi kalau misalnya kalian cari di Schlumberger glossary, itu ada keterangannya. Ini saya sebut Schlumberger ya, mereknya ya. Karena Schlumberger bagus glossernya, komplit sekali. Jadi Schlumberger itu dia bilang, kalau kalian ada yang tahu nggak artinya triple combo? Dijawab aja kalau ada yang tahu. Belum tahu. Sekarang kita ice break. Oke. Jadi kalau triple combo itu biasanya dulu saya diajarin gini di kampus. Triple combo itu 3 triple kan 3 ya. Combo itu ya semacam kayak set gitu ya, package. Jadi bilangnya triple combo itu adalah 3 set. Jadi set pertama adalah gamma ray, correlation track ya dan sebagainya. Set kedua adalah density neutron, porosity ya. Set ketiga adalah resistivity atau bisa dibalik. Tapi jawabannya itu salah. Jadi triple combo itu adalah tree-nya triple combo, tree-nya itu ya. Triple combo itu 3-nya itu adalah dihitung dari 1 gamma ray, karena gamma ray selalu di-run di kondisi apapun sebagai log correlation. 1 gamma ray. 2 itu adalah porosity. Jadi misalnya kamu punya density neutron ya kan dan 1 set ya. Triple combo itu adalah gamma ray, density neutron. Itu triple combo namanya. Kalau kamu nggak run resistivity itu dibilangnya masih triple combo. Sedangkan kalau quad combo itu adalah ketambahan satu lagi log porosity. Makanya quad combo itu kalau ada data sonic gitu ya. Jadi quad combo itu gamma ray 3 log porosity. Kalau misalnya triple combo, gamma ray plus 2 log porosity. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke yang sistemnya quad combo ya. Nah, untuk data pertama itu biasanya gamma ray. Gamma ray ini salah satu saya ambil juga di screenshotnya dari bukunya Ryder, Well of Geologist. Jadi gamma ray itu kenapa penting? Satu alasannya adalah karena dia konsisten. Jadi gamma ray ini kan pakai nuklir ya. Kalau ada yang tahu half time dari gamma ray itu ratusan tahun setahu saya. Jadi dalam ratusan tahun dia baru berkurang setengahnya gitu ya, half time-nya. Jadi kenapa dia digunakan? Karena ya kamu ngukur log sekarang, gamma ray sekarang hari ini, terus kamu ukur lagi di tahun 2200 gitu ya. Itu perbedaannya tidak akan signifikan log lain gitu loh. Jadi dia sangat-sangat reliable untuk mengukur sensitivitas perubahan dari litologi. Kenapa kita penting? Soalnya kita pengen tahu thickness-nya. Jadi kita pengen tahu thickness-nya, kita pengen korelasi, ya kan multi-well. Bayangkan misalnya kita nggak punya data correlation track yang benar, ya kan? Kita nggak bisa evaluasi ketebalan informasi kita bahkan nggak tahu sini di mana. Kemudian kita pengen korelasi untuk menghitung secara skala fit
luasannya berapa, kita nggak bisa karena nggak ada yang bisa direkomendasikan misalnya. Jadi perbedaannya dulu itu kan pakai SP ya, dulu zaman dulu banget sebelum ditemukan logam mare. Itu kan pakai SP. SP itu dipengaruhi oleh RW sama RMF. Jadi fungsi dari dua angka itu saja. Jadi sometimes dia nggak merepresentasikan data yang benar gitu. Maksudnya hari ini kamu ukur, besok kamu pindah WL sebelahnya gitu pakai RMF yang berbeda, berhormat yang berbeda, kedalaman yang berbeda, itu datanya beda juga. Jadi kamu nggak bisa korelasi dengan baik gitu. Jadi itu kelemahannya. Jadi sekarang dengan ada gamma ray dia nggak terpengaruh oleh nggak terpengaruh oleh batuan itu isinya gas, minyak, ya kan, whatever gitu. Asalkan dia ada radioaktifnya. Tuh, biasanya high radioaktif itu diindikasikan oleh kehadiran shale. Kemudian low radioactivity diindikasikan oleh kehadiran sand atau limestone. Gimana sih caranya? Secara mereka tahu ini limestone, ini shale. Mereka punya calibration well, test pit well istilahnya. Ini di Houston ya, paling kanan sendiri. Ini dia API, kalau tahu American Petroleum Institute, mereka punya standar sendiri kan. Mereka kayak BPOM-nya inilah makanan lah, tapi dalam bidang industri migas. Jadi dia yang memverifikasi semua barang gitu ya, menyatakan ini sesuai apa enggak sama standar kita. Jadi EPS standar. Yang nggak pakai EPS standar cuma satu negara, Rusia. Jadi seluruh dunia pakainya EPS standar. Mungkin China pakai different ya, cuma saya nggak tahu. Nah, tapi intinya gini, jadi dia punya test pit yang di dalamnya itu ada semen ya kan, itu low activity concrete, itu ada kandungannya berapa thorium, berapa potasium dan sebagainya. Jadi udah didesain. Intinya di sini kalau kalian kalau si service providernya tuh pengen ukur, pokoknya angka bacaan di titik ini harus segini. Angka bacaan di titik ini harus segini. Nah, itu sekalian 0/200. Nah, pertanyaan sekarang, kan ini well-nya kan di Houston ya. Gimana caranya kita bisa kalibrasi tool gamma ray kita sampai ke Houston gitu kan. Sedangkan tool kita bisa aja ada di South Africa ya kan. Bisa aja di Hawaii misalnya. Gimana caranya? Nah, caranya pakai namanya thorium blanket. Kenapa sebutannya thorium saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia fungsinya adalah untuk mengkalibrasi tool gambarnya kita. Jadi itu kalau kalian lihat di tengah itu ada gambar, itu kayak selimut gitu yang diikatkan ke selongsong besi. Itu selongsong besi itu toolnya, tool gambarnya. Jadi dia diselimutkan gitu ya, diikat yang kencang, ya kan? Nah, ini di dalam si selimutnya ini sudah ada bacaan tertentu dari gambarnya. Misalnya 200 API misalnya. Jadi ketika tool kita nembak dan membaca thorium blanket ini, bacaan di logging track itu harus 200 API maksimumnya. Flow-nya harus 0 API. Jadi standarnya itu menyesuaikan sama si Houston. Kenapa ini penting? Soalnya ini well thorium blanket ini diimpor langsung dari, jadi si API ini bakal nurunin persamaannya ini untuk disematkan di dalam selimut itu. Nah, selimut blanket thorium blanket ini yang disebar ke seluruh dunia. Jadi nggak perlu toolnya dikirim ke Houston. Jadi cara kalibrasinya kayak gini. Mereka punya thorium blanket untuk mengukur kandungan API dari si blanketnya sesuai standar. Next. Oke, ini data SP. Jadi seperti yang tadi saya bilang, SP itu dia dipengaruhi oleh dua hal saja. Mostly ya. Ada hal lain yang mempengaruhi, ada 3 hal kalau nggak salah. Cuma saya nggak hafal semuanya, tapi yang saya amatin itu yang paling saya pakai biasanya itu RW versus RMF. RW itu apa? RW itu water resistivity formation. Jadi di dalam formasi itu water resistivity-nya berapa gitu. Kemudian RMF itu apa? RMF itu adalah mud filter resistivity. Jadi yang borehole mud tadi, borehole mud yang tadi kita lihat di header itu, ada RMF at certain temperature, itu kita convert ke bawah. Di temperatur di depth itu berapa? Nah, itu ada rumusnya namanya Arps equation. Saya nggak bahas di sini, bisa kalian google sendiri Arps equation. Tapi intinya kalau ada perbedaan, iya kan ngurus ini ATM BRI ku udah dorman nih. Oke, ini apa ini? Oke. Iya. Itu moderator di mute aja tuh yang baru masuk. Oh iya, tolong yang baru masuk, tolong di mute ya teman-teman. Iya, jadi saya lanjut ya. Lanjut Mas, lanjut.
Iya, tapi ini slide-nya belum nongol ya. Oke, sip. Oke, selanjut ya. Jadi ini kalau misalnya saya gampang gini ya, saya ingatnya ya, saya paling gampang gini ingatnya. Kalau RW lebih besar daripada RMF, defleksinya pasti ke arah kanan. Positif defleksi yang kita sebutnya. Tapi bukan berarti angkanya positif ya. Dalam satu log SP itu bisa saja semuanya negatif value-nya ya, secara value. Tapi secara defleksi dia ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, patokan kiri atau ngiri atau nganannya ini dari mana sih ambilnya? Dari shell. Jadi kalian harus cari shell di mana, cari yang high gamma ray. Terus kemudian kalian SP-nya berapa? Nah, SP di shell itu adalah zero-nya kalian. Nah, tinggal nanti defleksinya kiri apa kanan itu ngikutin fungsi ini. RW sama dengan RMF itu di shell, karena nggak ada infiltrasi kan sama sekali, karena kan dia shell impermeable. Kemudian nanti ketika dia ada batuan yang permeable, dia bakal membaca tuh porsi RW RMF-nya berapa sih perbandingannya gitu. Ketika dia RW lebih besar daripada RMF, lebih besar berarti dia defleksinya positif. Ketika RW lebih kecil, berarti defleksinya negatif. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, tadi kelupaan yang tadi SP tadi. Jadi kalau kenapa dia dibilang permeability indicator, karena dia asumsinya adalah ada perbedaan signifikan antara RW sama RMF. Jadi ketika ada perbedaan artinya ada pertukaran ion. Ketika ada pertukaran ion artinya batuan permeable seperti itu. Jadi ini tapi nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Saya misalnya gini, misalnya RMF kalian 1 ohm, RW kalian juga 1 ohm, tapi tidak ada defleksi. Apakah batuannya impermeable? Kan nggak juga. Jadi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah langsung bilang, oh ini pasti dia impermeable. Belum tentu. Tergantung RW RMF-nya gitu. Kalau memang ada bedanya, ya kita ekspektasi kita ketika kena batuan permeable ada defleksi. Tapi ketika resistivity-nya sama, ya kita nggak bisa berapa apa-apa karena nggak ada perbedaan, gitu kan? Nggak bakal ada aliran ion gitu. Satu lagi adalah ketika dia ada perubahan saturasi di dalam formasi di invasion zone. Ini kan dia ngukurnya dangkal nih, cuma di invaded zone. Nanti kita bahas invaded zone apa. Ini misalnya ada saturasi, misalnya masih ada gas. Si defleksi ini nggak bakal tersupres ya, bakal tertekan sama kehadiran hidrokarbon. Jadi dia akan makin mendekat ke arah shell baseline. Jadi kalau misalnya kalian punya batuan nih, 2 batuan yang sama, permeable, sama persis. Satunya kisi minyak, satunya kisi air. Yang kisi air itu defleksinya bakal gede banget terhadap si shell baseline. Sedangkan yang kisi minyak itu dia bakal lebih mendekat ke arah shell. Jadi defleksinya bakal lebih kecil. Seberapa jauh lebih kecil dan lebih gedenya tergantung saturasinya gitu ya. Dan tergantung perbedaan RW sama RMF kayak gitu. Jadi ini banyak fungsi sebenarnya, tapi nggak bisa ditelan mentah-mentah, harus pakai data yang lain. Next. Oke. Ini resistivity ya. Nah, ini log yang sangat-sangat kompleks menurut saya ya pribadi. Karena dia tidak sesimpel ABC gitu. Jadi dia ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tapi kita tangkap ide-ide utamanya saja ya. Jadi kita bayangkan begini, bayangkan kalian punya biskuit ya. Jangan biskuit deh, gimana ya bahasanya. Oh, bayangkan kalian ada batuan nih. Ya biskuitnya nggak apa biskuit. Biskuit kan kalian celupkan biasanya kan kalau dingin-dingin kan pengen makan gitu ya. Biskuitnya kalian celupkan ke dalam teh. Itu kan dia pelan-pelan airnya tuh bakal masuk ya ke bagian biskuitnya itu. Nah, bagian yang tersentuh langsung dengan air, ya kan, dan berinteraksi dengan tehnya langsung itu namanya flash zone. Jadi yang berinteraksi dengan batuan berinteraksi dengan borehole mat itu langsung berinteraksi itu namanya flash zone. Kenapa flash zone? Karena hampir semua bagian dari batuan itu terflash, tercuci atau tersentuh atau ya pokoknya berinteraksi dengan si borehole mat. Kemudian ada bagian biskuit yang paling dalam yang kalian pegang, ya kan, kalian celupkan itu nggak tersentuh sama air sama sekali kan. Nah, itu adalah uninvaded zone atau virgin zone. Ini adalah zona yang tidak sama sekali tersentuh oleh atau berinteraksi dengan mat filtrate. Jadi kondisinya sangat-sangat virgin ya, tidak terkontaminasi sama sekali. Kenapa ini penting? Karena kan kita pengen mengevaluasi yang real ya. Yang real itu maksudnya yang tidak terkontaminasi sama mat filtrate. Jadi yang pengukuran yang kita inginkan itu adalah pengukuran paling dalam di zona uninvaded zone atau virgin zone. Nah, zona yang tengah-tengah ini adalah zona transisi. Nah, zona transisi ini juga penting. Kenapa? Karena kalian bisa lihat seberapa banyak sih fluida yang masuk ke dalam formasi. Nanti kita bisa menentukan movable hidrokarbon. Nanti ini bahas lebih lanjut yang agak lebih advance. Tapi yang perlu kalian pahamin adalah kalau kalian pengen tahu saturasi di formasi,
yang kalian pakai itu yang paling dalam, yang tidak tersentuh gitu kan oleh berhormat. Yang di depan-depan itu sudah terpengaruh sama berhormat gitu. Jadi tidak ada fluida di dalamnya sudah tidak virgin lagi. Jadi kalau kalian nanti maju ke manajemen ya bilang dari mana saturasi air didapatkan ya dari yang deep resistivity. Karena kalau pakai yang di depan resistivity, yang di shallow resistivity itu kalian bakal dapat harga yang pesimistik karena resistivity pasti lebih kecil gitu ya. Ini kasusnya kalau kita pakai water based mud ya. Ceritanya bakal agak berbeda kalau pakai oil based mud. Nanti kita bakal lihat. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita kalau misalnya pengen ngukur deep saturasi SW dari rumusan Archie, kita pakainya RT, true resistivity. Itu kalau kalian di gambar itu di paling kanan itu di gambarnya. Sedangkan di bagian paling dangkal ya kan itu ada RXO, itu flash zone resistivity. Itu dapatnya dari shallow resistivity. Biasanya dari datanya dari MSFL, kalau udah pakai data Warland, tapi kalau pakai data LWD bisa pakai yang frekuensinya paling bukan frekuensi pakai kedalaman yang paling kecil, biasanya angkanya dimulai dari 0,9 atau 10, itu berarti kedalamannya dalam secara distance dari tool ke formasi. Kemudian next nanti ada ilustrasi kalau nggak salah ini. Next. Nah ini contoh dari gimana sih respon dari resistivity kalau misalnya kita ketemu batuannya impermeable ya. Cerita ini impermeable ya, tapi batuannya ada minyak, ada gas, ada ini ya. Maksudnya ada ininya, ada saturasinya gitu. Gimana sih kejadiannya gitu. Nah ini kalau misalnya permeable ya locknya begitu semua, nempel. Ya kan, jadi nggak ada invasi sama sekali. Jadi sama kayak kalian nyelupin karet dalam air gitu ya, nggak bakal ada penyerapan sama sekali. Ya karena kan impermeable, tidak menyerap air. Tapi let's say misalnya next itu ada batuan yang dia permeable. Oke, jadi kalau ada batuan permeable gimana bentuknya? 3 resistivity tadi yang warna, kalau kalian warnanya hitam, hijau, merah, itu menggambarkan kedalaman. Jadi yang paling dalam ini adalah yang warna merah. Ya, yang warna merah. Ini oil based mud berarti ini. Ini oil based mud. Jadi pokoknya intinya kalian perlu tangkap adalah kalau misalnya dia permeable, itu ada perbedaan value ya. Jadi dari 3 resistivity, shallow, middle, atau medium, sama deep, itu bakal berbeda value-nya kalau dia yang permeable. Jadi dia memang ada invasi, jadi yang paling dangkal itu bakal baca mostly Bornholm mud filtrate, makanya dia paling tinggi resistivity-nya karena ini oil based mud. Jadi oil based mud dia lebih tinggi resistivity-nya daripada water based mud. Jadi yang hitam itu yang paling dangkal malah baca lebih tinggi karena dia memang dominasinya adalah mud filtrate yang lebih resistif. Kemudian nanti masuk lebih lanjut ke dalam, ke tengah-tengah itu yang warna hijau, itu medium resistivity. Dia bacanya tengah-tengah pasti. Tergantung invasinya gitu kan. Kemudian yang paling dalam itu yang warna merah. Itu adalah baca uninflated zone. Nah, ini yang paling kita pakai sebagai yang biasanya harus kita pakai sebagai patokan kita untuk menghitung SW di dalam formasi. Nanti ya bedanya ya. Jadi 3 perbedaan ini yang paling mendasar untuk tahu batuan permeable apa enggak. Jadi kalau kalian came across batuan yang ini kok nempel semua resistivity-nya, nah itu kalian patut bertanya-tanya, ini batuannya permeable apa bukan gitu kan? Jangan-jangan ini kelihatannya logam air tapi ternyata tidak permeable gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Ini juga bisa bantu lah pengen tahu permeability-nya. Yang tadi SP. Jadi dipakai berbarengan dengan resistivity lock ini. Gitu. Next. Jadi ini density lock. Nah, density lock ini simpelnya gini. Simpelnya itu dia ngukur bulk density. Jadi kalau kalian pernah nimbang botol aqua itu kan isinya air sama ya air ya tentu saja. Air itu kalau kalian isi sama apa ya misalnya, sama pasir gitu. Nah, itu pasir itu anggapannya batuan matriks. Kemudian airnya itu adalah ya fluid di dalam matriks itu sendiri. Nah, yang diukur sama density itu adalah semuanya. Jadi bulk density. Nah, bayangkan kalau kalian ngisinya sama air nih, ini kan beratnya lumayan ya, sama pasir. Tapi kalau pasirnya kalian tetap di situ, airnya kalian buang. Sisanya adalah udara. Kira-kira pasti lebih ringan kan? Jadi bulk density itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Tadi yang saya sebutkan pertama, yang kalian masukkan dalam botol aqua itu apa? Jadi batuan terdiri dari apa sih komposisinya? Jadi bisa aja terdiri atas batuan yang berat, memang secara mineralogi berat. Contoh, misalnya dia ada batuan beku misalnya. Kan density-nya secara matriks itu 2,8, 2,9 sampai 3 ya kan?
basaltik misalnya dan sebagainya. Kalau ada komponen itu di dalam batuan, ya pasti lebih tinggi. Gitu. Makanya nanti analisis itu nggak bisa serta-merta pakai density doang tuh nggak bisa, harus pakai multimineralogi. Nah, kalau yang common kita dapatin adalah batuan itu ada sandstone atau limestone atau shale. Tapi yang kita fokus biasanya sandstone dan limestone karena dua itu adalah reservoir biasanya. Nah, di sandstone itu sejauh pengalaman saya itu rentangnya itu nggak meleset jauh. Jadi biasanya 2,65, 2,66 sampai 2,67. Tapi nggak pernah sejauh let's say 2,8, itu nggak pernah. Jarang sekali. Jadi batuan yang biasanya saya temukan itu sandstone itu biasanya 2,65 itu cukup valid untuk dipakai sebagai matrix density. Gitu ya. Kemudian limestone juga sama. Limestone itu bervariasi tapi variasinya biasanya 2,7 sampai 2,8. Karena dia bisa faktor diagenetik, diagenesa, nanti tanya sama dosennya gimana prosesnya. Tapi intinya ketika dia ada batuan dolomit, dia bakal lebih dense kayak gitu ya. Untuk shales gimana? Untuk shales ini gampang menentukannya. Kita nggak perlu pusing-pusing masalah shale, porosity dan sebagainya karena shale kita nggak evaluasi ya, kecuali kita bekerjanya di bidang shale gas dan shale oil, which is pembahasannya beda sendiri. Tapi gini, density yang diukurin adalah density dari boxy itu sendiri, si formasi yang isinya itu adalah kombinasi antara matriksnya, tadi saya sudah katakan matriks, kemudian dari fluidanya. Kalau fluidanya di dalamnya itu adalah gas, ya pastinya bakal lebih ringan, ya kan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Ini saya dulu juga bertanya-tanya. Kalau gitu, ini gimana caranya kita tahu kalau di formasi itu isinya gas? Kita baru mengukur porosity. Ini kan kita mengukur porosity untuk dapatin saturasi ya. Gimana caranya kita tahu fluida yang dipakai berapa gitu? Sedangkan kita baru mengukur saturasi nih, gitu kan. Ini kalian kan ukur formasi ya ceritanya. Kok bisa kita menentukan 1 gram per sisi 0,85? Ini kan mud filtrate, water basement atau oil basement. Kenapa kita pakai angka ini padahal kita belum tahu saturasi dalamnya apa? Bisa jadi dalamnya ada gas, ya kan, dan sebagainya. Jawabannya adalah karena density semua log porosity kecuali sonic mengukurnya dangkal. Jadi cuma sekitar 2 feet dari apa sih? Dari dinding formasi. Jadi most of the time semua log porosity kecuali sonic akan mengukur zona flush, zona invaded. Nah, keuntungannya apa? Zona invaded ini kan tadi saya sudah bilang, dia kan adalah area yang terendam sama air tuh. Jadi di semua fluida yang dulu sebelumnya ada di situ, itu bakal terflush semua sama mud filtrate. Jadi kalian bisa mengasumsikan di zona itu saja untuk case density neutron ya, di zona itu karena di pengukuran dangkal, porosity kan nggak berubah nih, cuma saturasi doang berubah karena dia terflush. Jadi porosity tetap sama, tapi isinya sekarang berbeda. Kalau sebelumnya dia ada gas, sekarang semua terflush, oil semua terflush dengan mud filtrate. Jadi sekarang kita bisa pakai raw fluidnya atau density dari fluid yang mengisi pore space di dalam batuan tersebut adalah mud filtrate sendiri, mud filtrate density yang 1 gram per sisi atau 0,85 gram per sisi tergantung dari tipe mud filtrate-nya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini tidak serta-merta benar. Jadi kalau untuk zona kasusnya gas, itu kalian harus melakukan iterasi. Iterasi itu apa? Jadi kalian nanti ngitung porosity dulu, kemudian kalian ngitung saturasi, jadi dihitung balik lagi porosity-nya. Agak kompleks, tapi intinya adalah kalau untuk gas zone, ini agak sedikit, porosity-nya agak sedikit, hanya dari density ya, itu agak sedikit berbahaya kalau hanya pakai density. Makanya, itu log neutron. Log neutron dan density dipakai berbarengan untuk menghitung namanya crosspot porosity. Fungsinya apa? Crosspot porosity nanti kita bahas. Itu adalah untuk mengkompensasi kehadiran gas. Jadi dengan melakukan perhitungan dengan mengkombinasikan 2 porosity yang berbeda, itu akan memberikan data yang valid untuk di zona itu, untuk kasusnya gas. Gitu ya. Nah, ini kalibrasinya gimana sih Mas? Kalibrasinya simpel sebenarnya. Dia itu kan ada gambar tengah tuh. Itu ada 2 blok gede banget itu. Itu satunya itu blok AI atau aluminium, satunya magnesium. Kenapa dipilih aluminium sama magnesium? Karena dia merepresentasikan density yang paling bawah dan paling atas. Saya nggak ingat aluminium itu berapa ya, tapi setahu saya ringan. Mungkin cuma 1 gram per sisi secara density. Kemudian magnesium itu agak tinggi, mungkin 3 ya kalau nggak salah. Nah, jadi nanti si toolnya ini, kan tool nuklir itu kan dia nggak ngitung density. Tool gambarnya juga dia nggak ngitung density. Dia ngukurnya apa?
reaksi, ada foton-foton, ada count rates istilahnya. Jadi ada partikel-partikel atom yang balik ke detektor, itu dihitungnya sebagai count rates. Jadi misalnya ketika balik itu ada 300 CPS counts per second. Ini di-convert jadi density, nanti di-convert jadi API. Nah, fungsinya kalibrasi ini emang convert data-data itu dalam bentuk count rate jadi data yang kita pergunakan density dalam case ini. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian baca lebih detail lagi nanti kalian pasti ngeh kenapa ada raw matrix, karena kalian harus tahu litologinya. Karena kalau kalian litologinya berbeda ya kan harus pakai raw matrix yang berbeda. Makanya kan sebagai geofisis ya, kalian juga harus ngerti geologi. Jadi misalnya kalian bekerja di lingkungan yang plastik nih, nggak mungkin dong kalian pakai dolomit gitu, agak-agak nggak masuk akal gitu. Jadi harus benar-benar ngeh litologinya apa dulu sebelum kalian hitung porosity density, kayak gitu ya. Next, nah ini untuk log neutron. Log neutron ini satu-satunya log yang memberikan langsung angka porosity. Jadi ini basisnya gimana? Basisnya itu dia mengukurnya atom hidrogen. Jadi setiap tubrukan antara partikel atom hidrogen itu akan menghasilkan thermal neutron namanya. Nah, thermal neutron ini diukur sama detektor dan di-convert jadi porosity. Asumsinya adalah semakin banyak partikel thermal neutron yang tergenerate dari si batuan, rangkap detektor, semakin banyak pula air di dalam formasi. Bukan air sih sebenarnya, hidrogen dalam formasi, sorry. Nah, asumsinya mereka waktu mengembangkan tool ini mereka nggak tahu kalau dulu itu ada coal yang hidrogen, terus ada misalnya ada shell yang juga hidrogen. Makanya neutron sendirian tuh nggak bisa bergerak, nggak bisa dipakai untuk evaluasi porosity, sangat tidak disarankan karena dia hanya mengukur hidrogen, dan hidrogen itu dalam bentuk padatan maupun cairan itu semua diukur, jadi tidak ada tebang pilih ya untuk neutron ini, jadi berbahaya kalau hanya mengukur dari neutron. Dan yang kedua, alasan kedua adalah neutron itu sangat banyak koreksinya. Pertama, dia koreksi temperatur. Koreksi salinity dari si Bohr-Hormat. Misalnya dia salinity-nya tinggi, ada koreksinya. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya preferable-nya density log. Kenapa? Banyak alasan. Nanti kalian bisa baca di LinkedIn saya. Saya ada tulis artikel tentang itu. Tapi intinya density log itu menurut saya lebih reliable karena dia lebih sedikit koreksinya dan biasanya lebih dekat sama porosity yang kita inginkan dibandingkan neutron atau kombinasi keduanya, gitu ya. Nah, kalibrasinya gimana? Kalibrasinya gampang. Kalibrasinya cuma dimasukin water tank. Jadi ada kayak ada drum gitu ya, drum horizontal. Bayangkan ada galon kalian rebahkan gitu. Nah, itu dimasukkan toolnya dalam lubang galon itu. Nanti dalam galon itu ya bacanya harus 100 porosity, 100%. Kayak gitu ya. Next, oh iya sambil next, ini si density dan neutron ini nggak pernah running sendirian ya. Jadi nggak ada cerita tuh density sendirian, terus nggak ada. Tahu saya. Mereka pasti running berbarengan. Kenapa? Soalnya toolnya itu by design. Ini di Halliburton ya, saya nggak tahu di Australia Malaysia mungkin sama ya. Jadi di Halliburton itu by design mereka itu generator atau electrical partnya itu pakainya barengan gitu. Jadi density itu dia punya electrical part, kemudian ada tool density-nya, detektornya. Nah, di bawahnya persis itu sambungan buat neutron. Nah, neutron ini pakai data electrical dari si density. Jadi dia nggak berdiri sendiri gitu. Jadi ketika di running dia nggak bisa tuh neutron doang tuh nggak bisa. Kalau density doang mungkin bisa. Tapi kalau density neutron biasanya kombinasi karena dia harus digabungin. Nah, ini yang Sonic. Sonic ini salah satu tool porosity yang jarang di run, terutama di Indonesia ya. Mungkin karena pertimbangan mahal juga. Dan ini harus dipikirkan juga ya panjang dari toolnya itu. Ketika kalian mau running tool dalam satu well, kalian kan pengen dapat semua titik tuh dari paling dalam sampai paling dangkal. Bayangkan kalau kalian detektornya beda-beda ketinggiannya. Jadi kan kalian harus mengatur sedemikian rupa sehingga kalian bisa dapat semua titik gitu kan. Kalau kalian nambah-nambahin tool makin dalam, makin panjang, itu yang terjadi adalah kan nggak dapat data di semua titik. Makanya biasanya nggak di-running banyak-banyak sih. Nah, Sonic ini satu-satunya tool porosity yang membaca cukup dalam. Jadi dia lumayan dalam mungkin sampai ke uninvited zone sedikit ya. Tidak seperti tool lain yang agak dangkal. Nah, fungsinya apa nih kalau misalnya dia agak dalam? Ya fungsinya ya kalau misalnya kita pengen dapatin data-data yang secara porosity ya, nanti lebih lanjut bahasannya nanti ke geomekanik, kita pengen dapetin data-data yang lebih dalam ya bisa pakai Sonic gitu. Jadi yang bakal bahas lebih lanjut.
Tapi intinya porosity pakai Sonic ini rumusnya juga mirip kayak density. Cuma ini ada faktor koreksinya. Ini hanya yang paling simpel kayak gini rumusnya. DTC kurang DT matrix. Jadi dibalik. Kalau tadi kan si density kan density matrix dikurang density bacaan log dibagi density matrix dikurang density fluid kan. Nah sekarang ini dibalik. Kenapa? Soalnya dia ngitungnya bukan density ya. Di sini dia fungsi density itu kan berbanding terbalik sama fungsi porosity ya. Jadi semakin besar density-nya, semakin kecil porosity-nya. Kan? Nah sedangkan kalau delta T itu istilahnya adalah transit travel time atau travel time ya istilahnya. Travel time itu adalah waktu yang diperlukan untuk suatu sinyal itu melalui dua receiver. Jadi dia ini gini, kalau misalnya kalian punya waktu yang lebih panjang, artinya kalian punya sinyal suaranya itu melalui banyak porosity gitu. Karena kan semakin growong ya kan, semakin besar delta T-nya gitu. Jadi semakin porosity semakin besar. Jadi delta T itu kalau misalnya kamu bayangkan batuannya padat banget nih. Kalau kalian ketuk kan langsung teng gitu kan. Makanya kalau kalian di rel kereta api kan kalian bisa dengar kereta dari kejauhan gitu. Karena dia padat sekali, nggak ada porosity kan. Tapi kalau kalian mencoba mendengarkan suara dari apa misalnya tanah kan agak susah karena ada gerong-gerong di dalamnya gitu. Sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada porosity besar, dia bakal lebih lambat atau lebih besar travel time-nya, delta T-nya. Jadi di situ makanya rumusnya kebalik. Pokoknya travel time yang terbaca dikurangin travel time dari si informasi. Travel time-nya berapa? Ini saya nggak tampilkan, kalian bisa cari sendiri. Tapi dia juga bervariasi tertentu dibandingkan sama kayak density gitu ya. Jadi dia ada 57,5, 47,6 tergantung batuannya. Jadi ntar tinggal diaplikasikan saja. Rumusnya sama persis. Nah koreksinya kenapa dia berbeda dengan density kan? Soalnya dia ada faktor kompresional. Kompresional istilahnya apa ya? Kompaksi, faktor kompaksi. Jadi kalau batuan itu terutama batuan-batuan sandstone dan shale ya, semakin dalam itu dia semakin compacted kan. Nah si DTC ini kepengaruh banget sama kompaksi ya. Jadi ketika dia ada well yang sangat dalam, kalian nggak bisa tuh pakai satu equation kayak gini. Dia ada faktor kompaksi di rumusnya. Nanti kalian bisa cari di Kren Petrovisic. Saya tulis aja deh, biar nggak lupa. Ini salah satu resource yang menurut saya paling bagus di internet ya, gratis pula. Di searching aja, ini ada rumusnya panjang kalau untuk masalah kompaksi. Saya nggak bahas terlalu lanjut. Fungsi lainnya adalah dia DTC ini, kalau kalian belajar, ini mungkin kalian lebih tahu ya pasti dari saya. Jadi intinya kalau kompresional sama shear itu kan berbeda-beda ya karakteristiknya. Jadi kalau misalnya si shear itu kan dia nggak bisa melewati fluida, sedangkan si kompresional kan dia bisa melewati apapun. Nah makanya untuk beberapa case itu shear slowness itu dipakai untuk menentukan porosity, bukan kompresional, karena dia bakal merepresentasikan si batuannya sendiri tanpa memperhitungkan fluida. Nah penting soalnya di gas bearing formation kalau pakai DTC dia agak overestimated ya. Jadi lambat sekali, jadi besar sekali DTC-nya kayak gitu ya. Kemudian untuk hitung-hitungan secondary porosity juga berguna. Misalnya DTC ini kan dia ukurnya kan mostly kan effective porosity ya. Sedangkan density neutron ukurnya total porosity. Jadi pengurangan keduanya nanti kamu bakal dapat intraparticle porosity atau secondary porosity. Nah ini digunakan di analisis yang sifatnya complementary juga ya, additional itu buat dikarbonat misalnya. Saya nggak bakal bahas terlalu jauh. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di literatur. Next. Jadi ini Wheelock interpretation. Ini udah masuk bagian ketiga ya, alhamdulillah. Jadi gini. Tempo hari saya ngadirin beberapa seminar juga mirip kayak gini. Salah satu pertanyaannya adalah, Mas kapan sih kita pakai skala 1,65, 2,65, ya kan? Kemudian ada juga yang pakai 1,95 sama 2,95. Itu apa sih gitu? Ya kan? Nah, ini untuk menjawab hal ini, yang tadi saya lupa jabarkan adalah neutron porosity itu kan log-nya kan sudah dalam bentuk porosity ya. Tapi sekarang gimana caranya si neutron tool ini tahu batuannya itu apa? Kan dia kalibrasi kan cuma berdasarkan count rate ya. Tapi kan tiap batuan itu kan berbeda-beda karakteristik dari si hidrogennya.
Jadi ketika di batuannya berbeda, harusnya porositinya beda dong. Ini neutron kan nggak tahu. Kenapa? Jadi gimana caranya? Caranya adalah dikalibrasi ke matriks tertentu. Makanya nanti kalau kalian kerja, nanti kalian bisa dapat data N5 atau neutron porosity. Itu biasanya kalau nggak disebutkan, berarti dia matriksnya limestone. Artinya dia bakal membaca 0% porosity di 0% limestone. Bakal baca 0% porosity di 0 porosity limestone. Tapi kalau misalnya di sandstone, dia tidak baca zero porosity. Dia bacanya lebih tinggi. Kayak gitu ya. Jadi tergantung matriks ininya, matriks calibrationnya. Nah, itu bisa kalian baca di remarks, di log header. Nanti kalian cek tuh. Nanti ada tulisannya, neutron tuh calibrated to limestone atau neutron tuh calibrated to sandstone. Kayak gitu ya. Biasanya sih limestone ya. Jarang banget sandstone. Saya tahunya cuma ada di di Chevron di Sumatera, karena mereka batuannya nggak pernah ada limestone sih, makanya mereka selalu running sandstone matrix. Nah, kenapa juga density penting dan density itu bagus dibandingkan neutron? Soalnya density itu dia nggak ngukur porosity, dia ngukur Bach density. Jadi kan bisa ngubah-ubah skalanya sesuka kalian, ya kan, untuk menyesuaikan sama neutronnya. Contoh, yang paling kanan gambarnya itu kan ada limestone scale ya. Itu artinya neutronnya itu dikalibrasi terhadap limestone. Nah, si Robi atau density-nya itu ya kalian sesuaikan aja skala limestone gimana. Karena kalau 0% limestone, 0% porosity di limestone kan 2,7. Udah taruh 2,7. Selesai gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya dia limestone scale juga, nomor 3. Tapi kalian pengen dapat data di atas 2,7 gram presisi. Misal kalian punya dolomite. Lebih heavier. Atau kalian punya coal misalnya, lebih ringan daripada 1 dan lebih ringan daripada 1,7 dan sebagainya. Nah, kalian harus mengakon itu kan. Nah, gimana caranya? Atau ada anhydride, jarang sih, tapi misalnya ada anhydride, itu minus porosity-nya. Nah, kalian rubah skalanya jadi seperti ini, yang nomor 3 itu. Nah, kalau kalian perhatikan, pertanyaannya kenapa skalanya begini? Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian tarik garis dari 0% porosity di tracknya neutron yang warna biru, kalau kalian tarik ke atas, itu pasti 2,7. Kalau kalian ikutin ya, satu box itu kan, ini ada berapa ya? 10 ya? Berarti yang satu box 6 ya? 6 PU, 6 porosity unit. Paling kanan kan 15 minus. Berarti untuk dapat 0 porosity unit adalah satu box kali 2 tambah setengah. 2 setengah dari 6, kan 15 tuh. 6 kali 2, 12, tambah 3, 15 kan? Berarti 2 setengah dari box, itulah 2 setengah dikali ini kan yang di atas limestone kan 1 ya skalanya. 1,95 sampai 2,91. Dibagi 10 kan berarti 0,1. Berarti 2,95 dikurangin 0,25. Saya kan 2,5 kali 0,1. Pasti hasilnya 2,7. Jadi skala ini adalah skala limestone. Dari situ tahunya. Jadi kalian bisa ubah apapun. Tapi kalau kalian pengen ngecek ini pakainya sebenarnya kalibrasinya kemana sih? Kalian cek zero porosity di mana? Jadi tarik dari neutron, tarik ke atas. Robinya. Demikian juga sandstone. Sandstone juga sama ya. Nomor 2 itu sama persis ke nomor 1. Bedanya sandstone scale doang. Kasusnya sama ke nomor 4. Ini sandstone scale, ya kan? Tapi pengen dapetin data di atas 2,65 misalnya. Saya ada data density. Saya ada limestone di tengah-tengah dari sandstone, ya kan? Mereka pengen dapetin juga gitu kan datanya. Nanti kalau enggak gitu ya kepotong ntar kan. Jadi dipanjangin dikit. Kayak gitulah. Tapi bacaan di titik itu tidak bisa ambil dari neutron langsung karena kan nanti jadinya minus. Padahal nggak minus gitu. Nah, nanti untuk titik itu pakai cara lain kayak gitu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri, kalau kalian lihat sendiri, sebelah kiri itu dia gambaran lah istilahnya. Kalau kalian lihat itu respon dari si density neutron untuk litologi yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat itu porosity-nya tuh aslinya sama, yang sandstone sama limestone. Persis sama, 30 PU. Tapi kenapa bacaannya beda? Ya kan? Ya karena mereka dikalibrasi terhadap limestone. Si log-nya ini, tool-nya ini dikalibrasi terhadap limestone. Jadi ketika dia came across sandstone, dia bakal berubah, menyesuaikan, ya kan? Nah, ini yang perlu kalian pelajarin, kalian perlu ingat bahwa porosity itu tidak bisa diketahui tanpa kalian lebih dulu mengetahui litologinya. Jadi kalian harus yakin sekali litologinya apa, baru kalian bisa ngitung porosity-nya. Tidak sebaliknya. Jadi dengan
kalian menghafal atau istilahnya sering-sering lihat aja lah. Itu kalau nggak salah ada di Kren juga, sering-sering lihat aja responnya batuan sandstone itu gimana sih kalau misalnya dia skalanya limestone. Pasti dia ada crossover. Yang warna kuning itu shading itu namanya crossover. Jadi density-nya di sebelah kiri, neutronnya sebelah kanan. Artinya dia ada crossover. Kalau misalnya neutronnya sebelah kiri, density sebelah kanan, ya kan? Itu artinya separasi. Istilahnya gitu gampangnya. Jadi kalau separasi itu pasti shell atau dolomit. Tricky juga aja, makanya bedainnya pakai gamma ray misalnya. Terus kalau misalnya dia ada gas, itu ada crossover pasti. Tapi kalau nggak ada gas tapi dia air, tapi dia pakai limestone matrix, dia di sandstone, pasti ada crossover. Besarnya berapa? Besarnya kurang lebih 3 PU. Jadi kalau kalian lihat ada batuan nih, ada crossover nih mas, tapi cuma 5 PU. Cek dulu, jangan-jangan matriksnya limestone tapi batuannya sandstone. Isinya air. Kan oil. Kayak gitu ya. Jadi crossover bukan berarti hidrokarbon. Belum tentu. Tergantung matriksnya. Next. Oke. Nah ini dikit aja. Jadi ini rumusnya. Jadi kalian harus hafal mati ini ya. Kalau saya hafalin. Saya nggak ini. Ya hafalin aja pokoknya. SW sama dengan akar dari N of A kali RW per RT dibagi M. Pangkat M. Bagi porosity pangkat M. Jadi A itu apa? A itu empirical constant itu biasanya 1 sih. Nggak pernah saya dapat 1,5 itu nggak pernah. 1 atau di bawah 1, bisa dekat sama 0,8. Jadi, tapi dalam case ini kita pakai 1 aja, biar gampang. Kemudian, dan faktornya dia nggak terlalu banyak ngaruh sebenarnya, dikit banget. Terus kemudian RW. RW itu apa? RW itu formation water resistivity. Jadi itu, ya batuan itu kan punya original water resistivity ya. Original water dalam batuan, karena semua batuan pasti kerendam sama air pada masanya. Nah itu water resistivity-nya berapa gitu. Nah itu RW-nya. Kemudian RT itu apa? RT itu yang kita baca, resistivity of uninhibited formation. Jadi yang bagian paling dalam itu true resistivity. Sebenarnya bagian paling dalam itu misalnya LLD ya misalnya istilahnya. LLD itu kan deep resistivity. Sebenarnya itu tidak sama dengan RT. Tidak sama dengan RT karena dia ada koreksi, tapi dekat lah. Jadi kita anggap saja kalau kita chemical cross data gitu ya. LLD kita nggak punya artinya apa RT-nya, kita nggak aja LLD sama dengan RT. Karena RT ini harus di-generate dari service provider gitu, harus dari service company-nya, karena mereka masing-masing ada porosity berbeda untuk tiap tool. Kemudian porosity dari mana dihitung, gitu kan? Dari tadi metodenya density atau density neutron atau density neutron sonic, kombinasi ketiganya. Nanti mana yang paling cocok sama core misalnya. Kemudian M itu berapa? M itu bisa 2. Bisa 1,8, bisa juga 1,6, tapi kita pakai 2 aja, biar gampang hitungnya. Ya. Kemudian N itu berapa? Nah, kalau N ini kalian nggak bisa dapat dari mana-mana. Kalau M itu kan kalian bisa dapat dari picket plot ya, kalau kalian punya data yang cukup. Nanti saya jelaskan apa itu picket plot. Tapi kalau N itu ada sih, namanya plotnya Hingle plot. Tapi Hingle plot itu saya jarang pakai dan saya sendiri pribadi N itu mendingan dari data skala aja lah. Dari spatial core analysis. Dan N ini biasanya kisarannya 2 atau dekat ke 2, 1,9. Jarang di bawah 1,8 gitu ya. Nah, SW ini water saturation. Nah, ini yang pengen diketahui sama orang, sama manajer kalian nanti kalau kalian kerja. Berapa banyak sih saturasi air saya gitu. Dan porosity saya berapa. Kayak gitu ya. Nah, ini harus dihafalin. Ini Archie law, Archie equation istilahnya. Next. Ini kita bakal bahas sedikit Archie law ya. Ceritanya mungkin nanti kita skip aja deh. Udah mepet. Next aja dulu. Nah ini sedikit pendahuluan untuk Archie law. Gimana sih caranya dia untuk mengukur dapat rumus itu ya, ini rumus dasarnya dari sini semua ya. Nah ini next aja. Nanti kalian baca sendiri. Ini papernya gratis di OnePetro. Kalian bisa download di onepetro.com. Searching aja Archie. Gitu ya. Nah ini next aja. Ini kelamaan, waktunya nggak cukup nih. Udah hampir jam 6 di tempat saya. Oke, ini litologi porosity. Nah, ini tadi yang saya bilang, sorry, jangan kecepatan. Back. Ya, ini. Ini litologi porosity ya. Jadi ini adalah kurva yang menggambarkan, itu kalau kalian lihat berapa tuh? Kalau kalian bisa baca, dan bisa kalian tebak, kalau saya tanya kalian, ini by the way ini pertanyaan pas saya interview ya. Jadi kalian harus tahu cara baca log, cara baca skala. Ini compatible scroll buat apa ya kira-kira? Tahu nggak?
Caranya tadi neutron cari null porosity-nya, terus ditarik ke density. Kira-kira nih kalibrasinya neutronnya kemana? Yang warna merah itu. Ke limestone kah? Ke sandstone kah? Ada yang tahu nggak? Diketik atau dijawab aja. Cari null porosity-nya berapa di mana, terus ditarik ke bawahnya. Ada yang jawab tadi apa gimana? Enggak, tadi disconnect. Oke, karena nggak ada yang jawab, saya lanjut aja. Jadi ini kalau kalian terusin itu di skalanya itu tuh limestone ya. Jadi null porosity itu di limestone. Jadi ini dikalibrasi di limestone. Nah, kalau kalian lihat ke bawah juga ada tuh contohnya yang isinya sandstone, gas, oil, water. Nah, itu dia tiap kondisi berbeda-beda responnya. Jadi selain dipengaruhi oleh matriks, dipengaruhi oleh litologi, dipengaruhi juga oleh fluidanya gitu ya. Oh, ini ada jawab limestone. Oke. Ya, jadi benarnya jawabannya limestone ya. Jadi makasih Erlangs Z64 gitu ya. Jadi cara taunya gitu ya. Cara taunya gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngitung porosity gimana Mas begitu kalau misalnya kita nggak tahu litologinya apa? Karena kan ini kan litologi log porosity kan dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Kita kan nggak tahu nih batuannya isinya apa kan. Kita juga nggak tahu ininya. Sometimes kita dapat data tua banget, kita nggak tahu sama sekali kalau dia ini kalibrasinya pakai apa. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu, saran saya, ini ada beberapa hal. Pertama, cek matlognya. Cutting description-nya apa? Pasti cutting itu dia bakal bahas cutting-nya apa. Entah itu dominasinya sandstone, shale, ya kan, limestone, itu cukup akurat biasanya. Jadi kalian bisa pakai untuk reference. Kemudian untuk mengetahui regional geologinya. Misal kalian kerja di Tarakan atau di Delta Mahakam. Terus kalian ketemu data yang kalian lihat, oh ini kok kayaknya responnya kayak dolomit. Tapi nggak mungkin ya. Maksudnya kalian kan banyak call misalnya, kan kata respon call kan gimana jelaskan. Terus kalian ketemu tengah-tengahnya ada dolomit, kan kayak penjelasannya nggak bisa dijelaskan dengan geologi gitu. Gimana ceritanya ada dolomit di tengah-tengah call gitu kan? Nggak ada ceritanya. Jadi dengan mengetahui itu, oh berarti bukan call, responnya mirip. Berarti bukan dolomit. Respon dolomit itu mirip dengan respon shale. Kalau matrix limestone yang dipakai. Jadi kita bisa tahu dengan cara seperti itu ya. Jadi dengan cara mengetahui regional geologinya. Kemudian juga ada PE log namanya. Nah ini lumayan bermanfaat nih PE log. Asalkan dia tidak pakai heavy mat. Heavy mat itu apa? Mat yang berat. Pakai pemberat weighting agent namanya. Jadi kalau misalnya pakai barite ya kan atau hematit, ya itu jangan pakai PE soalnya PE-nya bacanya tinggi-tinggi banget. PE itu bacanya tertentu untuk litologi tertentu. Jadi dia lumayan tidak terpengaruh oleh saturasi fluida dan matriksnya. Jadi dia misalnya di sandstone bacanya 1,8 sampai 2, di limestone dia bacanya 5, di shale bacanya 3, sama kayak dolomit. Jadi PE ini lumayan berguna lah. Tapi kalau misalnya dia matnya di atas 9 ppg, itu jangan pakai PE. Kalian cek kalau di atas 9 ppg biasanya PE-nya itu di atas 9, PE-nya itu 8, gitu-gitu nggak bisa dipakai udah nggak bisa dipakai. Kecuali di normalize dulu. Tapi itu nantilah kita bahas. Kemudian salah satu cara yang paling berguna adalah kalian harus tahu zona water di mana. Atau oil deh, zona liquid istilahnya. Kalian cari di dalam interval kalian ada nggak zona water. Kalau ada zona water, kalian pergi ke zona itu, kalian lihat crossover-nya gimana. Dari situ kalian bisa tahu. Karena kalau misalnya dia matriksnya limestone, ya kan, dia di water zone, dia pasti stack antara density sama neutron. Makanya kalian yang saya kotakin paling atas itu, limestone 5%, bawahnya kan juga ada tuh, limestone 15%. Kalau kalian perhatikan, porosity-nya berbeda tuh. Dua-duanya tapi batuannya isinya sama water. Tapi porosity beda. Tapi kalau kalian perhatikan, neutron sama density gesernya bareng-bareng. Jadi mereka tuh nggak terpisahkan, stacking istilahnya, overlay. Nah, kalau zona water kalian nemu yang respon begini, artinya si log-nya itu pakai matrix limestone. Gitu ya. Segampang itu saja. Nah, ini pertanyaan interview saya juga.
Jadi diingat-ingat. Kalau misalnya dia stack, artinya dia baca matrix dari lognya. Saya matriksnya itu sandstone, berarti dia kalau stack di water zone, ya berarti dia bacanya adalah sandstone matrix gitu dah. Litologi berarti sandstone. Kalau misalnya dia kalian pakai matriksnya limestone, sekalian lihat ini di water zone dia stack, berarti ini batuannya adalah litologinya limestone. Kayak gitu ya. Kemudian tambahannya lagi adalah pakai multi-log response. Nah, ini multi-log response ini istilahnya multimineralogi. Jadi misalnya ini kalian baca aja di LinkedIn saya ada tulisannya tentang multimineral. Itu kayak kalian masak. Kalau kalian masak sambal ibaratnya, kalian tuh tahu rasa pedasnya segini, asin segini, asamnya segini, manisnya segini. Tapi kalian tuh nggak tahu komposisinya itu berapa banyak. Nah, sekarang yang kalian punya itu sambelnya gitu. Yang kalian punya itu adalah log-log yang membaca ya batuannya apa. Tapi komposisinya kalian nggak tahu. Nah, jadi kalian tuh pakai asumsi buku value dari tiap-tiap litologi atau tiap-tiap komponen si sambelnya itu sendiri. Jadi ada komponen cabenya, garamnya, ya kan, gulanya, micinnya. Nah, itu sama kayak komponen sandstone-nya, komponen karbonatnya, komponen airnya. Berapa banyak porsi masing-masing komponen untuk bisa menghasilkan data log density 2,1 gram per cc misalnya. Nah, itu ada sensornya berapa persen, limestone berapa persen. Nah, itu adalah multimin. Nah, ini nggak bisa kalian pakai satu data, harus pakai multi-log. Kalau kalian pengen solve buat 3 mineral, minimal 3 mineral juga. Minimal 3 log juga ini pakai. Jadi bisa kalian pengen solve limestone, sandstone, dolomite, kan butuh 4 nih. Jadi kalau kalian pengen solve 2 mineral, kalian cukup pakai minimal 2. Yang minimal 1 lagi pakai asumsi. Jadi kalau misalnya kalian pengen solve clay atau ya shale lah, anggaplah shale, dolomite, sandstone, ya kan, sama limestone kan butuh 3 porosity log dan 1 tambahan log misalnya gamma ray. Kayak gitu ya maksudnya. Jadi paham ya maksudnya. Jadi kita butuh multiple input untuk dapatin multiple output juga. Kemudian tadi pakai using distinctive lithology, itu maksudnya kalau kalian tahu lithologinya apa, misalnya yang paling jelas gitu ya, coal misalnya. Itu kan jelas sekali, nggak usah didebatkan. Nah, kita bisa pakai langsung, oh ini coal pasti harus dibahas gitu, nggak usah diketahui apa-apanya, masih bisa tahu. Nah, di coal kan nggak mungkin kalian punya dolomit. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kalian came across coal, kalian udah nebak nih, oh batuannya itu pasti kombinasinya sandstone, shale gitu. Nggak mungkin ada limestone gitu kan. Di batuan yang kombinasinya kayak turbidium ini nggak mungkin ada gitu, misalnya kayak gitu. Secara geologi kalian udah bisa menerawang. Oke, next. Nah, ini contohnya adalah kalau kalian pengen tahu oil water contact, gas water contact, itu preferable-nya pasti pakai data pressure. Jadi ada tool yang dia tuh ngambil sampling pressure di titik-titik tertentu. Nah, itu ntar ada titik-titiknya itu kita bikin gradien, perpotongan antar gradien itu disebut sebagai kontak. Kontaknya apa? Itu antara gas sama oil sama gas, atau gas sama water, tergantung gradiennya. Nanti dari gradien kita bisa convert ke gram per cc density-nya sendiri. Jadi kita bisa tahu misalnya kan gas itu density-nya sekitar 0,1 ke bawah, SI per feet ya. Kemudian oil itu 0,35, air itu 0,4 ke atas misalnya, kayak gitu. Jadi dari situ tahunya. Dari log bisa nggak mas? Dari log juga bisa. Tapi dari log itu sebutannya bukan oil water contact. Sebutannya lebih ke oil down to. Oil down to itu istilahnya lowest non oil. Jadi misalnya di log itu kita tahunya di depth berapa tuh? Di atas 2150 itu oil yang kita bisa ketahui. Nah, itu istilahnya LKO, lowest non oil, atau oil down to. Artinya tanpa ada data pressure kita nggak bisa bilang itu kontak. Jadi kayak gitu ya. Harus benar-benar yakin itu kontak baru bisa bilang itu kontak. Kalau nggak ada data lain ya pakainya istilah-istilah seperti itu. ODT, ya kan, oil down to, saya tulis deh. Atau LKO, atau lowest non oil. Kalau untuk gas ya tinggal diganti aja hurufnya. Kayak gitu. Next, oke. Ini adalah crossplot porosity. Tadi yang saya bahas. Jadi kalau mungkin kalian sering lihat ini ya. Jadi ini adalah crossplot porosity antara density dan neutron. Nah, kenapa ini saya bilang simple lithology? Soalnya ini kan kalau kalian ada 3 garis nih di tengah-tengah, sandstone, limestone, dan dolomite. Nah, kalian bisa punya, oh ya, oke, repeat lagi ya, oke. Kalian bisa punya beragam lithologi
Yang nanti kalau kalian plot, itu kalian malah bingung. Jadi misalnya respon dolomite itu sama kayak responnya shale. Jadi kalau kalian plot berbarengan, kalau kalian tanpa tahu ini clean atau enggak, kalian bakal mikir itu shale. Padahal itu bisa jadi dolomite. Kayak gitu ya. Jadi kalian di crossplot kayak gini cuma bisa tahu dua litologi. Nah, kalau pengen tahu tambahan litologi ketiga kan harus pakai kurva Z-nya gitu ya. Dikasih warna di crossplotnya. Makanya nanti kalau kalian main di software gitu, nanti Z-nya dikasih gamma ray biasanya. Jadi kalau kalian tahu nanti kalau misalnya gamma ray tinggi, berarti ini kalau dia jatuh di area dolomite itu berarti dia shale bukan dolomite. Tapi misalnya dia clean, berarti dia dolomite gitu ya. Terus dia juga dipengaruhi oleh fungsi gas. Jadi misalnya dia gas, dia ntar geser ke sebelah ke atas kiri. Itu approximate gas correction. Jadi kalau kalian punya gas, kalian nggak bisa pakai ini untuk tahu litologinya. Jadi harus pakai metode lain atau tambahan data lain. Next. Ini kayaknya kita nggak bisa maju ke exercise ya. Mungkin bisa tapi nggak sampai ke hitung-hitungan. Saya udah siapin sih datanya, cuma nggak cukup. Terus, ini untuk RW determination ya. Jadi cara menentukannya macam-macam, beragam. Yang paling umum itu adalah kalau kalian pengen data log doang, itu pakai inverse RC. Tadi saya bilang, cara nentuin water zone gimana? Cara nentuin water zone ya dengan gampangnya adalah dari rumus RC tadi. Kalian bakal punya water zone. The most likely water zone itu adalah zona dengan the cleanest sand atau dolomite ya kan. Paling kecil gamma ray-nya, paling kecil resistivity-nya, kemudian paling besar porosity-nya. 3 itu. Jadi cari zona 3 itu. Nah, itu kalian adalah most likely to be your water zone. Nah, cara ngitung RW-nya gimana? Ya, pakai inverse RC. Jadi pakai rumus RC dibalik asumsinya SW91. Dihitung kayak gitu. Nah, dari 6 metode ini yang saya rekomendasikan itu cuma ada 3. RW inverse RC, RW picket plot, dan RW local knowledge. Local knowledge itu maksudnya misalnya kalian kerja di lingkungan plastik, kalian nggak mungkin dong ekspektasi RW-nya itu dikonvert ke salinity jadi 200 kppm, 200 ribu ppm salinity-nya. Nggak mungkin, itu cuma ada di Middle East karena di karbonat. Jadi kalian harus tahu nih lingkungan kalian apa. Rata-rata kalau Southeast Asia itu freshwater 30 sampai 35 atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau kalian kerja di field yang mature gitu kan, atau kalian kerja di exploration well yang dia ambil data sampel, kan bisa dapat RW dari water analysis samplingnya itu. Nah, itu bisa dapat dari lab. Nanti saya tunjukin. Nah, yang terakhir itu RW from katalog itu cuma ada di luar negeri, di Amerika. Di Indonesia nggak ada. Di Amerika mereka bikin katalog buat setiap region berapa sih RW-nya kira-kira. Nah, ini kita nggak ada. Kayak gitu. Next. Oke, ini contohnya, salah satunya. Ini kan RW inverse RC ya. Jadi ini caranya di zona water itu, kalian hitung pakai rumus ini. RW sama dengan RO dikalikan, ini bukan RO sih salah, itu RT. Jadi RT dikali porosity pangkat M dibagi A. A-nya anggapnya 1. A anggap 1, ya kan? M anggap 2. Jadi simpelnya adalah RW apparent atau RW inverse RC sama dengan resistivity di deep dikali porosity yang sudah dipangkatkan 2. Makanya nanti ada fungsi variable itu di res atau di resistivity sama tipor. Berarti kan 0,2 di tabel yang pertama. Kolom pertama adalah 0,2 dipangkatin 2, berarti 0,04 dikalikan 2, 0,08. Nah, kalau kalian lihat, ini kalau kalian terus nih, sampai bawah, dia berganti-ganti porosity naik, resistivity-nya turun, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, angkanya 0,08, dekat banget sama 0,08. Jadi, resistivity kalian, waternya resistivity itu adalah 0,08, 0,08, gitu ya. Jadi adalah RW kalian adalah 0,08 di titik itu. Salinity-nya berapa? Tinggal di-convert RW di situ dan temperaturnya. Kalian butuh dua data untuk convert jadi salinity. Kayak gitu ya. Ini RW investasi ini paling common, paling cepat dipakai, paling sering dipakai di dunia industri. Next. Oke. Nah, ini picket plot. Picket plot ini ada pertanyaan. Ntar dibahas deh. Jadi picket plot ini adalah plot yang digunakan, jadi versusnya itu log to log base ya. Jadi X-nya itu resistivity dalam skala log, kirinya itu Y-nya itu adalah porosity dari density biasanya. Kenapa density? Baca kali ingin saya aja. Bahasnya panjang. Tapi intinya porosity yang valid ya. Kemudian di cross plot. Nah, di zona water, kalian pengen dapetin data yang di zona water doang, kalian plot di sini. Nanti,
Kalau kalian beneran water di zona itu, nanti titik-titiknya itu bakal jatuh di garis SW sama dengan 1. Kayak gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Soalnya picket plot ini bisa dapat data gradient, ya kan? Dari perubahan porosity terhadap resistivity bisa dapat gradient. Nah, itu perubahan gradiennya itu nanti menjadi harga M atau sementasan eksponen tadi yang di rumus Archie. Gitu. Kelemahannya rumus picket plot ini apa? Kelemahannya adalah dia harus relatively berdekatan, karena kan RW itu kan fungsi dari resistivity, fungsi dari temperatur. Kalau kalian satunya titiknya tuh datang dari depth 1000, satu datang dari depth 5000, kan beda jauh tuh. Nggak mungkin kalian gabung dalam satu plot gitu ya. Nah, kalau misalnya juga, kalau misalnya kalian cuma punya porosity segitu aja, ya kan, 0,3, 0,3, 0,3, ya kan. Kalian kalau plot di sini itu nggak bakal jadi gradient, itu cuma satu titik kan ngumpul, satu cloud. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi, picket plot ini hanya berguna ketika kalian punya perubahan porosity terhadap resistivity di dalam batuannya, di zona water. Seperti itu ya. Jadi kalian nggak bisa pakai sembarangan. Nanti kalau kalian dapat datanya, kan bisa ngitung M-nya berapa. Kayak gitu. Next. Nah, ini contoh dari data water analysis. Yang perlu digarisbawahi cuma 2. Pertama, resistivity yang sebelah kiri atas itu 0,227, ya kan? Kemudian total equivalent NaCl concluded, itu ppm skalanya, miligram per liter ppm. Jadi punya waternya ini 16.000 ppm, ya kan? Terus resistivity-nya di temperatur 125 derajat Fahrenheit itu 0,227. Jadi kalian bisa pakai data ini untuk ngitung SW kalian. Tapi ini kok jarang sekali dapat data kayak gini. Di beberapa kasus dapatnya dari production test, ya kan, waternya berapa. Ini kalau ini sampling nih, production test atau dari lognya sendiri kayak tadi saya bilang. Next. Nah, ini alhamdulillah masuk ke exercise ya. Jadi ini saya langsung lanjut aja ya, soalnya waktunya nggak cukup kalau dibahas nunggu jawaban. Oke, jadi contohnya ini, dua titik merah itu yang saya tanda panah itu, 12.440 dan 13.000. Itu kalau kalian lihat kan di atas itu kan resistifnya tinggi ya. Jadi kalau di skalanya itu kan 0,2 sampai 2000. Jadi itu sekitar 200-an lah, kurang lebih. Oh, kita hitung porosity dulu, sorry. Ini porosity, hitung porosity. Ini porosity-nya saya sudah kasih tahu tuh 2,1, 2,2. Kalau asumsinya dia water based mud filtrate dan matriksnya sandstone, itu porosity-nya akan jadi next. Oke, ya ini rumusnya. Kayak gini ya. Jadi dia bakal jadi 0,3 dan 0,27 di bagian bawah. Simple ya. Nah, ini untuk pakai density doang. Kalau pakai kombinasi density neutron, caranya adalah kalian kuadratin density ditambahin sama neutron dikuadratin juga. Dalam bentuk porosity ya dua-duanya ya. Kemudian dibagi 2 baru diakarin. Itu bisa kalian cari di internet. Tapi kalau saya preferable saya tetap density. Next. Oke, ini fluid typing ya. Jadi istilahnya ini kalau pengen menentukan reservoir dan determine fluid type in reservoir, ini udah dijawab juga, next juga. Jadi ini kalau kalian dapat data kayak gini kan harus tahu tuh, ini nih isinya sandstone, isi gas, ini shale, ini isi light oil, ini isi water. Nah, ini jawabannya. Jadi bagian paling atas itu shale, terus nanti kalau ada big crossover itu gas, berarti kan di tengah-tengahnya ada shale. Dari mana taunya? Dari PI bisa, dari gambarnya tinggi bisa, gitu ya. Jadi harus tahu kayak gitu ya. Next. Nanti bisa dibaca-baca lagi nih slide. Saya sudah kasih. Kemudian ini water resistivity tadi yang saya bilang, tadi kan dari situ dari tadi kan kita udah hitung porosity nih, di titik itu udah 0,27 tadi jawabannya. Kemudian kita pengen hitung resistivity berapa, RW-nya berapa sih sebenarnya titik itu, karena kita pengen tahu waternya kan, kita pengen hitung saturasi. Nah, di titik itu kita lihat, kita tadi ambil 2 titik ya, di tengah atas itu sama di bawah, di 12.400 sama 13.000. 12.400 kan dia resistivity tinggi, berarti nggak mungkin water dong. Di bagian paling bawah di 13.000 atau di tengah-tengah di 12.000 sekian itu, kalau di tengah-tengah log itu kan juga low resistivity, ya kan, sama tuh porosity juga mirip-mirip 0,27 atau 0,3. Nah, di situ kan bisa hitung tuh RW-nya berapa gitu kan. Saya ambil paling bawah soalnya paling clean, gambarnya paling kecil di situ kalau kalian lihat titik itu. Nah, ini RW-nya berapa Mas? RW-nya dihitung, RW sama dengan arti resistivity berapa di situ, itu sekitar 1 ohm itu ya kurang lebih. Coba di next aja. Beberapa slide lagi. Nah, itu dia. Oh, itu ininya 2 ohm.
resistivity-nya. Oke, 2 ohm dikalikan 0,273 dipangkatin 2. Jawabannya 0,149 gitu ya. Jadi resistivity dibaca, LLD itu ya dikali itu. Nah, terus next-nya gimana kalau kita pakai RW di sini 0,15 ohm ini untuk ngitung saturasi di atas. Nah, itu jawabannya. 0,149 dibagi RT kan 150 ohm tadi dibagi porosity. Porosity kan beda tuh, lebih gede. Nah, dihitung. Berarti SW-nya 0,1 gitu ya. Berarti ada 90% hidrokarbon. Gitu. Manajer senang. Oke, next. Oke, habis. Nah, alhamdulillah. Kalau gitu kita jawab pertanyaan aja ya. Makasih banyak Mas ya atas pemaparan materinya. Mungkin kita langsung masuk ke ceritanya di jawab aja. Iya, saya jawab aja langsung ya. Iya, udah ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Saya jawab aja ya. Oke, siap Mas. Oke, saya jawab dulu ya. Ini bagaimana? Oke, paling atas. Sebentar saya scrolling sendiri. Jadi walau berbeda depth A dan M yang dipakai selalu konstan. Ya, jadi gini pertanyaan dari Erlang Gengs itulah. Jadi berbeda depth A dan M yang dipakai selalu konstan apa enggak? Jawabannya adalah tergantung. Kalau A saya bisa bilang konstan. Biasanya A itu sama dengan 1. Dapatnya dari mana? Dapat dari SCAL, dari Special Core Analysis. Nah, kalau untuk M, ada berapa studi case, kalau misalnya dia Middle East, dia bisa pakai M yang berbeda. Jadi M itu dihitung per titik dari fungsi porosity. Tapi itu untuk bahasan lain waktu ya. Tapi most of the time, kalau misalnya kita ngitung saturasi di Indonesia, biasanya A dan M ini fix. Jadi misalnya A-nya 1 atau 0,8, kemudian M-nya itu 2 atau 1,9. Dipakai di semua interval. Kecuali kalau case-nya batuannya berbeda. Ini kalau ngomong reservoir yang sama ya. Satu reservoir, satu A dan M. Kalau misalnya kita pindah reservoir, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Kemudian pertanyaannya Muhammad Yusriyadi. Bila informasi terdapat sisipan, apakah yang bakal terbaca dalam log? Ya tergantung. Sisipannya apa dulu? Misalnya sisipannya coal. Ya berarti ntar dia bakal shifting ke arah coal. Jadi density neutronnya bakal kecil 1,7 ya kan di bawah 2 pokoknya. Neutronnya bakal besar banget. Jadi kamu bakal lihat kayak crossover tapi nyerempet ke kiri banget. Prosesnya gede banget. Terus resistivity-nya besar juga kayak gitu. Nah, ini tergantung sisipannya berapa tebalnya. Misalnya juga sisipannya coal tapi tipis banget kayak nggak tahu misalnya di bawah 2 cm misalnya. Misalnya kalau ada ya, saya nggak tahu juga bisa apa enggak. Di bawah 2 cm misalnya sisipan coalnya. Itu nggak bakal kebaca. Nggak bakal ngefek. Karena batuan itu kan tool kita itu kan resolusi vertikalnya tergantung tipe tool ya. Tapi kalau porosity log itu resolusi vertikalnya mungkin kayak setengah feet ya, 6 inci atau 4 inci tergantung toolnya. Yang paling bagus itu toolnya yang resolusi vertikal paling bagus itu tool MSFL atau Gamma Ray juga lumayan bagus. Density sama neutron itu biasanya relatif dibacanya resolusi vertikalnya agak medium ke bawah gitu. Kayak cuma setengah feet 6 inci atau 1 feetan. Mostly mah 2 feet sih setahu saya. Bisa 1 feet itu kalau misalnya kalian bisa dapat high resolution data gitu. Tapi mostly 1 feet sampai 2 feet. Jadi gitu ya. Kemudian untuk perhitungan ini Jessica untuk perhitungan RW Picket plot kan menentukan kondisi berbeda kalau secara geologinya seperti apa ya bisa membayangkan. Oh, ini tahu finding upward nggak? Bell shape. Finding upward, closing upward. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya perubahan kan sebenarnya secara petrofisik perubahan grain itu nggak mempengaruhi porosity sama sekali karena porosity itu fungsi dari konfigurasi antar butir. Tapi kalau misalnya dia perubahan di positional environment, kadang konfigurasi juga berubah. Sometimes kalau finding upward misalnya, sometimes kita bisa menemukan dia perubahan porosity juga. Nah kalau ketemu kayak gitu bisa saja dia secara porosity bisa dapat gradien. Sebenarnya perubahan porosity-nya nggak terlalu banyak juga bisa. Misalnya dari 0,3 ke 0,31. Kan tadi kan plotnya kan log tuh. Jadi dia berubah dikit udah gede gitu gesernya. Jadi gradiennya bakal ketemu. Banyak perubahannya maksudnya gitu. Jadi nggak perlu yang berubah dari 0,1 ke 0,3 enggak. 0,2 ke 0,23 itu udah cukup gitu ya. Kemudian misalnya kita mau melakukan koreksi lingkungan terhadap tapi service company gimana ya Mas? Ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak gini kasusnya, misalnya datanya tua banget ya, dia di software tertentu itu dia ada default correction untuk beberapa service company.
Tapi misalnya kamu sampai nggak tahu service company-nya apa, ya itu nggak bisa dikoreksi terhadap lingkungan environment-nya gitu ya. Satu-satunya kamu bisa menggunakan ya pakai asumsi. Misalnya most common kan di tahun-tahun itu kan biasanya selam bersih misalnya. Misalnya di tahun-tahun 1970-an itu selam bersih kan, Halliburton belum masuk Indonesia misalnya. Itu bisa pakai asumsi kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak pengen pakai asumsi macam-macam ya kamu koreksi aja sebisamu. Maksudnya dari sisi ini selam bersih, ini Halliburton, selisihnya berapa? Jadi nanti kamu ada ruang uncertainty. Jadi kalau misalnya ditanya sama bosmu, ini selisihnya berapa ya kira-kira? Oh ini uncertainty segini mas, kira-kira segini. Setahu saya perubahannya nggak jauh banyak bedanya. Bedanya tuh nggak jauh antara selam bersih sama Halliburton. Nggak bakal beda jauh. Nggak bakal kayak bumi dan langit itu nggak mungkin. Jadi dari oil jadi water tuh nggak mungkin. Tapi 0,3% misalnya atau 0,5% itu ada perbedaan sedikit. Kemudian ilham. Bagaimana cara mengetahui nilai densitas batuan di tiap kedalaman kita? Bagaimana cara mengetahui nilai densitas batuan di tiap kedalaman saat kita tidak memiliki density log? Ini mungkin kasusnya kayak log density-nya nggak ada gitu ya, nggak di run. Misalnya kita cuma punya gamma ray misalnya. Untuk mengetahui densitas batuan di tiap kedalaman ya nggak bisa kalau nggak ada density log. Gimana caranya? Kalau ada tool lain, misalnya ini kasusnya misalnya nggak ada density dan tool lain ya, misalnya cuma ada gamma ray, misalnya kayak zaman dulu misalnya ada SP, STVT, gamma ray, that's it. Nah itu kamu nggak bisa menentukan apa-apa kecuali kamu punya pemodelan gambar yang sekian, itu biasanya densititasnya sekian. Itu ada kasus kayak gitu, ada. Di WBL itu ada. Tapi kamu butuh permodelan yang cukup kompleks. Jadi datanya harus banyak gitu. Contoh Mahakam. Kamu di fit Mahakam, itu kamu bisa ngitung saturasi dari gambarnya. Ya kan? Padahal kan nggak mungkin. Secara teori nggak masuk akal. Cuman mereka punya data saking banyaknya. Hubungan antara gamma ray terhadap saturasi itu sangat-sangat lain gitu. Tapi ini fungsinya per depth. Jadi tiap depth beda-beda persamaan. Kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya gimana cara tahunya ya nggak bisa tahu kalau misalnya nggak ada lognya gitu ya, kecuali kamu nge-coring tiap depth itu nggak mungkin. Kemudian lanjutannya penentuan shell baseline tuh bagaimana ya mas? Oh mungkin ini buat SP kali ya, SP log ya, atau saya jauh dua-duanya deh. Kalau untuk SP log tadi saya bilang kamu cari shell dari gambarnya tinggi ya kan, dari density neutralnya separasi, resistivity-nya nempel semua, itu shell berarti. Nah itu kamu pakai itu sebagai shell baseline-mu di SP. Itu sebutannya namanya PSP, pseudo spontaneous potential. Itu kayak baseline-nya shell baseline di SP. Kalau di gambarnya gimana? Untuk menentukan visual misalnya. Yang untuk di gambarnya kamu cari yang paling tinggi value-nya. Tapi untuk kasus shell baseline di visual dari gambarnya itu agak tricky soalnya ini bahasan agak panjang ya. Jadi untuk ngitung untuk tahu shell baseline di gamma ray, kamu jangan pakai yang paling tinggi. Pakainya rata. Jadi P90 dari semua gamma ray itu yang paling tinggi berapa? Karena sometimes dia ada peak-peak gitu kan, yang cuma tipis tapi tinggi banget gitu, sampai 200 misalnya. Nah itu jangan dipakai buat shell baseline. Pakainya yang rata aja. Ini namanya shell baseline. Kalau clay baseline beda cerita. Terus izin pertama ada kasus di mana crossover yang terjadi di shell dan sebelumnya Mas mengatakan tidak seberhubungan dengan apakah crossover istilah itu Mas. Namun di satu sisi saya mendengar ada rekomendasi shell Mas. Oke. Ini kalau kasus yang tadi itu kasusnya shell-nya nggak isi hidrokarbon ya. Jadi ini kalau kasusnya ada hidrokarbon dalam shell itu kasusnya unkonvensional. Tadi yang saya bahas kebetulan yang di presentasi ini cuma menyangkut konvensional hidrokarbon. Jadi yang hidrokarbon yang cuma ada di batuan yang porous dan permeable di reservoir. Nah kalau misalnya crossover terjadi di shell itu macam-macam. Pertama, shell-nya benar nggak shell gitu. Bisa jadi batuannya bukan shell. Kalau kamu yakin banget batuannya shell, ya kan, terus dia ada crossover, nah itu aku bertanya-tanya. Soalnya bisa jadi toolnya rusak, bisa jadi karena secara litologi, jadi efek dari fluida, misalnya kamu bilang shell-nya isi hidrokarbon, bisa nggak dia ada crossover? Nggak bisa. Kalau shell ya, karena sejauh-jauhnya efek dari litologi dan fluida itu lebih besar porsinya litologi. Jadi kamu bisa punya batuan yang isinya gas, tapi density neutronnya itu kayak shelly-shelly gitu. Jadi nggak ada crossover, tapi dia kayak shelly-shelly gitu. Ya shell itu gimana? Maksudnya ada separasi, tapi nggak gede-gede banget separasinya. Nah, kalau kasus kayak gitu dia keluar gas bisa aja, bisa banget. Tapi karena dia efek litologi yang mempengaruhi, gas yang mempengaruhi. Jadi
kalau dia ada crossover itu hampir pasti diokarbon. Kalau dia batuannya memang sandstone ya atau limestone dan sebagainya. Tapi misalnya dia itu batuannya, misalnya saya pernah ketemu batuannya itu garam. Kalau garam kan salt di Australia. Itu ada crossover gede banget. Gede banget. Nah itu mungkin gambarnya bisa tinggi juga sih karena mungkin radioaktif ya. Misal. Jadi kalau kamu bilang itu shell dan itu ada crossover ya bisa jadi itu bukan shell tapi itu batuan lain gitu ya. Jadi di double check lagi batuannya apa. Kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa sudah terlogging kita sudah bagus atau tidak? Nah ini bagus pertanyaannya. Dari Erlang juga. Jadi gimana caranya tahu dia valid apa enggak? Caranya pertama kalian harus tahu faktor yang mempengaruhi log apa saja gitu. Misalnya log itu kan membaca apa yang ada di situ ya. Jadi misalnya kevalidannya itu adalah perkara data yang bisa dipakai apa enggak untuk analisis. Kalau pertanyaannya itu adalah berarti datanya ini bisa nggak merepresentasikan batuannya. Misal dia ada washout gede banget, caving misalnya, batuannya kan runtuh. Terus density-nya baca gede, karena kan dia pasti baca area yang runtuh nih, yang isinya udara atau air. Terus kamu bilang ini porosinya gede nih mas, di sini mas. Terus saya lihat ini dari kalipernya bilangnya ada washout, yakin ini valid density-nya. Jadi kayak gitu. Jadi bahwa hasil dari data logging kita itu ya kita harus verifikasi sama keberadaan data di situ juga. Misalnya dia emang ada washout besar ya berarti density neutronnya jangan kamu pakai kayak gitu. Atau harus di normalize dan sebagainya. Kemudian juga cek apa istilahnya masing-masing service company itu dia ada chartbook ya. Chartbooknya itu berisikan cara mengoreksi data. Jadi misalnya neutron, saya beri contoh, neutron log itu dikoreksi sama salinity, temperatur dan sebagainya. Nah kalau kamu dapat data dari field, kemudian kamu lihat ini ada salinity tinggi sekali, kamu tanya sama mereka, ini udah dikoreksi belum sama salinity gitu, sama temperatur. Saya mana tahu belum gitu kan. Jadi hati-hati. Terus use your common sense lah. Contoh saya kasih contoh gambaran. Kemarin itu data log NMR misalnya atau data log porosity. Dia baca porosity-nya 0,4 PU. 40 PU. Make sense nggak kira-kira? Kan enggak. Jadi 40 PU make sense nggak? Ini kan berarti ada yang salah kan? Walaupun data lognya secara data bagus loh, valid loh. Maksudnya pengukuran tuh nggak ada yang aneh. Secara data itu nggak ada yang spiky gitu nggak ada. Tapi datanya 40 PU kan nggak make sense. Berarti ada yang salah. Ternyata dicek-cek lagi, kalibrasi di atasnya salah. Jadi ya 3 faktor itulah. Kamu harus peka sama. Jadi kamu ketika lihat log, kamu harus bayangin, oh ini harusnya batuannya ini. Nah, sekarang kamu cek lagi batuan di sini masuk akal nggak dapat segini gitu. Kayak lingkungan karstik, kamu tiba-tiba ketemunya dolomite, kayak saya bilang. Ya nggak masuk akal dong gitu kan. Jadi harus sense-nya harus bekerja, sense geologi. Kemudian persiapan apa yang sudah dilakukan sebagai mahasiswa satu geologi menurut bekerja pesan oil and gas, contoh di Laburton. Kira-kira apa yang penting dikuasai? Nah ini bagus. Nomor 1 yang penting dikuasai adalah bahasa Inggris. Dari Yohanes Tempe Malam. Jadi yang paling penting bahasa Inggris ya Yohanes. Soalnya saya pernah wawancara ya. Pertanyaan saya salah. Jawaban saya salah. Jadi dia bilang gini. Saya jawab terus dia bilang, iya pertanyaan kamu salah. Jawaban kamu salah. Tapi saya nggak expect kamu bisa. Jadi tapi bahasa Inggris saya lumayan lah waktu itu ya. Jadi yang penting kamu pede dan bisa ngomong. Ini persiapannya kamu harus bahasa Inggris yang lancar, bisa ngomong yang penting. Perkara anti grammatical itu urusan belakangan. Saya banyak ketemu orang luar negeri yang dia nggak peduli banget sama grammar. Saya dulu tes bahasa Inggris di Houston, itu tes bahasa Inggris saya 96. Sebelah saya itu orang asli Amerika, tes bahasa Inggris 80. Jadi mereka tuh nggak ngerti juga grammar, tapi mereka terbiasa saja. Jadi kalian biasakanlah ngomong bahasa Inggris depan orang. Dan pede lah. Dan yang terakhir adalah jujur. Jangan mengada-ngada. Orang nggak tahu ya nggak tahu gitu. Saya pernah waktu wawancara saya bilang tadi, saya jawabnya ini. Tapi saya sebenarnya nggak tahu nih jawabannya apa. Pasti saya nebaknya ini gitu. Dia bilang, oke, jawabanmu salah. Tapi karena kamu jujur sama lolos. Dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak jujur ya perkara susah gitu. Karena ya itu nggak bisa dibeli ya jujur nanti ya. Yang terakhir adalah kalau di masa sekarang, menurut saya penting kalian menguasai pemrograman. Menurut saya pribadi ya. Soalnya sekarang itu udah nggak penting lagi, udah susah lagi dapat pekerjaan di bidang oil and gas karena harganya ada turun dan sebagainya. Tapi banyak kebutuhan saya sering lihat itu mintanya yang bisa programming. Jadi kalian added value kalian, nilai tambahan kalian itu bisa dapat dari programming, misalnya Python, ya kan? Selain kalian bisa geologi, bisa geofisis misalnya, kalian juga bisa Python, gitu kan?
Jadi kalau kalian bisa skill tambahan yang ada value addition-nya, kalian bisa lebih gampang terima kerja. Terus yang terakhir mungkin koneksi ya, atau misalnya kalau kalian nggak bisa dapat koneksi, kalian KP. Tapi KP ini nggak selalu dapat ini sih preferensi. Kalau kalian KP tapi cuma KP doang, istilahnya cuma melengkapi CV doang, tapi nggak bisa apa-apa, percuma. Yang penting itu portfolio kalian. Jadi ketika kalian kerja itu kalian bisa menghasilkan data yang bagus dan sebagainya. Saya punya kenalan yang dia itu studi sendiri, bikin paper sendiri. Nah, tulislah studi kasus paper. Ya dia tuh teman saya tuh dia ambil uangnya sendiri buat ngambil core di Danau Singkarak. Dia bikin 5 paper atau 6 paper dan itu jadi bahan tesis dia juga. Sekarang ini kerja di Pertamina. Di saat teman-teman dia yang lain tuh nggak dapat kerjaan gitu. Jadi kalau kalian pengen diterima di bidang oil and gas di masa sekarang ini terutama, kalian harus punya added value yang bisa kalian tonjolkan gitu ya. Terus bagaimana cara menemukan double lock porosity? Oh ini maksudnya mungkin ini ya, dua lock porosity digabung jadi satu. Jadi contohnya gini, misalnya kalian punya gas zone. Tadi kan saya bilang, gas zone itu kan dia efek dari density neutron kan crossover ya. Crossover itu artinya density itu ke sebelah kiri, neutron itu ke sebelah kanan. Kenapa coba? Karena density ke sebelah kiri berarti kan porosity lebih besar. Sedangkan neutron sebelah kanan berarti neutronnya mengecil. Jadi hidrogen indeksnya itu mengecil. Kenapa? Soalnya ada gas. Nah, dua efek ini kan saling berlawanan ya. Satunya bilang porosity besar, satunya bilang porosity mengecil. Jadi ketika kalian gabungkan, itu dia bakal jadi porosity yang benar. Nah, fungsinya itu double lock porosity. Cara menggunakannya gimana? Kalau simpelnya, kalau di liquid filled porosity, oil sama water, simpelnya porosity density ditambah porosity neutron dibagi 2. Rata-rata aja. Pas kalau misalnya di gas gimana Mas? Kalau di gas, rumusnya sama, cuma dikuadratin dulu. Jadi porosity density dikuadratin, ditambah porosity neutron dikuadratin, dibagi 2, terus diakarin. Itu porosity, cross plot porosity namanya. Kayak gitu ya, Anils. Terus Ersanto, wah ini banyak. Kalau di log gambarnya pada zona permeable, namun terdapat log kaliper yang trennya menunjukkan runtuhan growong, lubang bor pada zona permeable, apakah ada pengaruh terhadap interpretasi berkelanjutan? Jadi kalau di log gambarnya pada zona permeable itu mungkin maksudnya log gambarnya kecil kali ya, asumsinya sandstone gitu ya. Nah ini harus hati-hati juga, log gambar yang rendah itu belum tentu dia permeable. Jadi lihat data lain, contoh yang paling saya bilang tadi, log resistivity-nya, dan deep, medium, sama shallow-nya itu gimana responnya. Kalau ada data TSP, lumayan juga, data TSP dilihat juga. Gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, terus kalau kaliper nunjukin tren runtuhan growong lubang bor pada zona permeable, apakah ada pengaruhnya? Oh ya tentu saja. Tapi seberapa besar pengaruhnya sampai kamu nggak bisa pakai data itu tergantung. Jadi di kurva density itu ada namanya kurva di rho, delta rho namanya. Itu kalau revisinya terlalu banyak, artinya ditaruhnya tuh di atas 0,1 atau di bawah 0,1, misalnya 0,35 gitu. Kalau kayak gitu kasusnya, jangan dipakai data density-nya, karena udah terlalu banyak direvisi, dikoreksi gitu ya. Jadi macam-macam pengaruhnya. Nanti dibahas lagi lebih lanjut. Ini udah banyak soal pertanyaannya. Saya skip dulu ya. Terus bagian nomor 2, bagaimana caranya menentukan nilai property density, porosity atau bottom pada dua formasi yang berbatasan langsung namun sama-sama esensial. Contoh gemoy dan area benangkat. Maksudnya density atau porosity atau bottom property. Mungkin maksudnya oh dia. Digendong di jalan-jalan. Mungkin maksudnya ini ya, mungkin maksudnya cara menentukan porosity dari density di dua formasi yang berbeda. Namun litologi sen and serisen. Well, sebenarnya gini. Ini harus dicamkan baik-baik ya. Petrofisik itu tidak memandang formasi. Jadi tidak peduli batuan formasimu apa. Kalau batuannya sama ya sama propertinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bicara dua formasi yang berbeda, litologinya sama persis. Ya pasti propertinya sama persis, nggak ada bedanya. Gitu ya. Secara saya ngomong porosity, saya ngomong density matrix ya. Secara density matrix pasti sama kalau batuan sama persis ya. Ya kan? Jadi nggak ada yang berbeda di sini. Kalau kamu mau ngitung porosity pakai density, pakai matrix 2,65, kamu misalnya sandstone dari batuan, sandstone dari umur Miosen. Terus kamu ketemu sandstone dari umur Paleosen. Ya sama aja gitu. 2,65 juga gitu, nggak ada yang berbeda sama sekali. Jadi
Spektrofisik itu dia tidak terbelenggu oleh formasi. Tapi kalau misalnya dia litologinya berbeda, secara misalnya M value-nya beda, RW-nya beda, ya kan? Karena dua formasi berbeda. Nah, itu bisa ngaruh saturasinya. Tapi kalau porosity itu dia cuma dipengaruhi litologi. Kemudian semoga menjawab ya. Terus kemudian apakah hasil dari analisis spektrofisik dalam nilai properti batuan seperti density sedikit sebagaimana ya tentu saja berbeda. Jadi ini mungkin pertanyaan gini ya. Kalau kita punya nilai density porosity, kemudian kita hubungkan dengan AI-nya ya, amplitude impedance-nya ya. Kemudian kita sebarkan ke seismik, apakah di tiap batuan akan berbeda? Ya tentu saja beda, tergantung AI-mu berapa. Kalau misalnya AI-mu itu misalnya lebih besar, ya nanti dia ngikutin fungsi porosity-mu juga gitu. Ini pernah dicoba juga di beberapa field ya. Nah ini kalau masalah apakah berbeda, ya pasti berbeda tergantung AI-nya ya tadi saya bilang. Tapi apakah valid? Ya belum tentu. Karena kan kalian kan cuma ngambil dari well nih. Well-nya kamu hubungkan sama misalnya data VSP. Kamu hubungkan sama raw sama raw sama velocity-nya misalnya dari Sonic misalnya. Terus kamu sebar aja gitu. Bisa jadi valid, bisa jadi enggak gitu, banyak faktor gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi apakah bisa disebarkan dan nanti penyebarannya mengikuti dengan properti dari batuan tersebut sepanjang lapisan? Iya pasti. Tapi apakah sesuai sama yang kamu ekspektasikan? Misalnya kamu bilang porosity-nya tuh, misalnya AI-nya 5, porosity-nya 10, apakah seperti itu terus? Ya belum tentu. Mana tahu kan kalian secara lateral ada perubahan secara fasies, AI-nya untuk harga yang sama porosity-nya berbeda, ya kan? Nah itu agak susah. Apalagi contohnya dia punya misalnya gamping deh, batu gamping, karbonat itu kan secara lateral kan perubahannya beda-beda tuh. Susah gitu. Jadi kalau kayak gitu agak susah kalau mau nyebar datanya. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Untuk membedakan batuan yang ada membedakan batuan yang ada dengan salt dome bagaimana ya? Jadi salt itu neutronnya negatif, udah gitu aja. Kalau kalian kita mau salt, neutronnya negatif. Anhidrit negatif, ding. Salt itu kayaknya lebih ke arah 0 deh, hampir 0. Batuan yang ada crossover, tapi dia itu resistifnya tinggi sekali, kemudian dia crossovernya di atas 20 PU. Sorry, sebentar. Iya, di atas 20 PU. Kemudian dia itu neutronnya hampir 0, nah itu pasti salt. Cek aja di internet, itu banyak. Tadi yang saya kasih contohnya tadi, yang linknya itu kamu cek aja. Atau search di Google, salt dome log, itu aja. Ntar nongol tuh, crossovernya gede-gede. Kemudian ingin bertanya Mas mengenai perhitungan SW, Simanduk dan water untuk karakter litologi yang lebih optimis dengan metode Mas sebelumnya. Bagus pertanyaannya. Tergantung, lagi-lagi ya tergantung ya. Ini nggak ada, karena dua barang ini itu parameternya beda-beda. Satunya mengandalkan visual. Ini kan visual base ya, Simandu ini. Simandu Indonesia itu visual base. Dual water itu dia bukan visual base, dia dual layer base, double layer base. Jadi dia bilang water resistivity di shell dan water resistivity di sand itu berbeda. Nah, dia misahkan dua hal itu. Mana yang lebih optimis dengan metode apa, Mas? Well, pertanyaannya kalau misalnya kayak gitu, kalau parameternya sama semua, parameternya sama persis semuanya ya dua-duanya bisa sama. Untuk batuan yang sama ya saturasinya. Tapi misalnya kalau misalnya parameternya berbeda sedikit ya pasti lebih optimis yang visualnya lebih sedikit. Kalau saya itu pernah bandingkan Simandu sama Indonesian. Ini kan dua mazhab yang berbeda nih ya, Simandu sama Dual Water, agak susah bandinginnya karena parameternya ada yang beda. Jadi saya nggak bisa jawab secara gamblang gitu ya, tergantung. Soalnya Dual Water pakai CC, sedangkan Simandu nggak ada CC. Jadi kalau misalnya kalian sandingkan ya agak susah gitu ya. Tapi kalau misalnya bandingannya misalnya gini, Simandu sama Indonesian, itu kalau dibandingin, gini deh, Dual Water sama, saya pernah lihat. Oke. Kalau misalnya kasusnya itu CC-nya book value aja deh. Book value clay biasa. Itu saya pernah ngitung, itu kalau misalnya Simandu sama Dual Water, itu lebih optimis Simandu. Gitu ya. Semoga menjawab. Itu saja jawabannya. Udah selesai nih. Terus terima kasih apa lagi nih? Mas Adit atas pemaparan dan jawaban yang sangat jelas. Semoga mencerahkan. Terima kasih Mas. Sebelumnya mohon maaf Mas ya kalau ada kendala-kendala tadi. Iya nggak apa, santai, ngerti. Ini
ini sebelum ditutup ya, saya mau bilang dulu. Itu kan di datanya itu saya ngasih ada Excel sheet. Ini masih ada waktu apa udah mau tutup? Kalau udah mau tutup saya jelasin. Iya. Kalau masih ada waktu dibuka aja. Udah mau tutup Oh, iya, ya? oke. Iya, jadi gimana? Sorry. Lanjut aja Mas, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Coba buka Excel sheet-nya. Itu ada Excel sheet di itu tiket plot itu. Tolong di-share aja. Oke Mas. Ya. Jadi saya tadi rencananya itu mau sharing dari laptop saya, terus saya ceritain kan caranya gimana sih ngitung-ngitungnya ini. Tapi berhubung koneksinya kayak gini, saya nggak tahu kenapa, jadi kendala kayak gini, jadi saya tidak bisa interaktif ngajarin caranya ngerjainnya. Itu enable makronya di enable aja. Oke Mas. Iya. Terima kasih banyak Mas ya sebelumnya atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Mohon maaf juga tadi sekali lagi kendala-kendalanya. Terus mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang udah hadir di acara webinar ini. Semoga pemaparan dari materi dari Mas Adit bermanfaat untuk wawasan kita ke depannya. Terus mohon maaf juga segala kendala yang tadi udah ada gangguan dikit-dikit. Mohon maaf ya semua. Terus ingin mengingatkan juga kepada seluruh peserta masih ada satu sesi lagi dari webinar petroleum geologi ini. Ntar hari Sabtu, tepatnya hari Sabtu. Ntar itu materinya itu interpretasi seismik. Ya, mungkin itu saja dari saya, dari Bang Dandi, apakah ada? Oke, terima kasih Mas Adit atas ilmunya. Terima kasih udah meluangkan waktunya, karena mohon maaf juga nih Mas, masih ada kendala-kendalanya masih banyak banget. Semoga kedepannya kita masih bisa beneran lagi. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah datang buat hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna.